AST-194 resep sulit pelet revitalisasi hebat. King Sui masih bermain dengan gembira bersama gadis kecil itu dan Ye Jiange, tanpa sepengetahuannya bahwa seorang gadis cantik yang tiada taraf di generasinya berusaha melupakan semua jejaknya. Saat mereka kembali ke aula, ada banyak area yang mengadakan pesta kecil di bawah sinar bulan. Mereka dengan senang hati mengobrol tentang segalanya dan apa saja, minum anggur, dan berbicara tentang wanita juga. Jiange dan King Sui datang ke sini. King Sui menoleh untuk melihat bahwa Bai Li Jingwei baru saja keluar dari aula dan memanggil mereka. Ketika mereka memasuki aula, mereka menemukan bahwa Bai Li Jingwei, Gongsun Sanqian, dan Zhu Qing juga sedang minum anggur. King Sui dan Jiange bergabung dengan meja, dan suasana memanas. Jiange, aku senang melihat hari di mana kamu menjalani hidupmu sekarang. Cara Anda membawa gadis itu berkeliling dengan King Sui, dan gadis yang memanggil Anda berdua, ibu, dan ayah, benar-benar spektakuler. Bai Li Jingwei tertawa dan berkata. Gongsun Sanqian dan Zhu Qing juga tersenyum saat mereka melihat Ye Jiange dan King Sui. King Sui membalas senyuman mereka tanpa malu-malu sementara gadis itu menatap dengan matanya yang besar, seolah-olah dia sedang berlomba untuk melihat siapa yang matanya lebih besar. Ye Jiange tersenyum, malu, dan tatapannya jatuh pada gadis itu. Matanya cerah seperti matahari, bulan, dan bintang dan berubah sangat lembut sebelum dia berbalik untuk melihat King Sui dengan tatapan tertekan. Akhirnya, sepertinya dia melihat sesuatu saat dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bai Li Jingwei tersenyum dan berkata, baiklah, baiklah, ini juga bagus. Kami juga menyukaimu seperti ini. Anda telah membawa terlalu banyak beban selama bertahun-tahun dan sudah saatnya Anda meletakkannya. Terkadang, meletakkannya berarti mengambilnya. Alis dan mata Bai Li Jingwei yang panjang mencerminkan kebijaksanaan dan sangat dalam seolah-olah itu adalah jurang maut. Ye Jiange memandang Bai Li Jingwei. Selain tuannya yang tidak lagi ada, dia sangat menghormati kakak bela diri sulung ini dengan kebijaksanaan yang tak terduga dan paling mengindahkan kata-katanya. Itu adalah perasaan yang sama yang dia miliki untuk ayahnya di masa lalu, dan Bai Li Jingwei adalah saudara laki-laki dan ayah baginya. Cara dia mengatakannya, mungkinkah dia telah melihat melalui hati mistis 7 bukaan gadis itu atau apakah itu King Sui? Mungkinkah King Sui benar-benar memiliki hubungan dengan dirinya sendiri? Dia memikirkan bagaimana jadinya jika dia akan terjerat dengan pria yang semakin kuat ini. Mengingat adegan betapa biadabnya dia di arena dan kehangatan dan kesabaran luar biasa yang dia miliki ketika dia biasanya memberi makan gadis itu, tanpa sadar Jiange mulai merasa bahwa dia adalah pria yang sangat menarik dan misterius. Ayo, ayo, semuanya minum. Gongsun Sanqian mengambil anggurnya dan tertawa. Sisanya juga dengan cepat mengangkat cangkir mereka dan minum. Hari ini, semua orang di sini hanya berteman. Ayo ngobrol santai. Gongsun Sanqian tersenyum dan berkata. Bagaimanapun, dia adalah seorang penguasa dan memiliki aura ahli kuat yang berpengalaman dengan status tinggi. Syukurlah bahwa sisanya adalah saudara dan saudari bela diri selama bertahun-tahun, King Sui tidak peduli tentang ini sama sekali. Luan-Luan memiliki hati mistis 7 bukaan dan dapat mengetahui apakah pihak lain memiliki niat jahat. Jadi, dia tidak tahu apa itu ketakutan. King Sui, kamu begitu mempesona sehingga kamu telah membutakan kami semua. Syukurlah bahwa Anda termasuk dalam sekte Sky Sword kami. Jiange memiliki pandangan ke depan yang bagus, hahaha. Setelah mengatakan ini, Zhu Qing tertawa lembut. Tawa dengan pesona dewasa membuat King Sui mengingat pemandangan yang dilihatnya di gua. Dia dengan jelas mengingat 2 tubuh yang terjerat, seputih salju, cantik, dan tubuh yang diwujudkan dengan baik bergerak bersama dengan anggun. Hari ini, tawa indahnya berubah menjadi tangisan indah di telinga King Sui. Untuk berpikir bahwa wanita yang menggoda dan menawan hanya menyukai wanita. King Sui merasa itu sangat sia-sia. Menghadapi bibi bela diri ketiga yang halus dan menawan ini, dia hanya bisa tertawa dengan baik. Dia secara tidak sadar tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Ketika sudah waktunya, King Sui dan Ye Jiange membawa gadis itu kembali ke Cloud Mist Peak. Bahkan jika itu adalah hari pertama tahun ini, King Sui tidak ingin membuang waktu dan mengabaikan pelatihannya. Setelah mencapai kamarnya, dia menguncinya dan memasuki alam Valet Jade Immortal. Hari ini adalah hari yang telah dinanti-nantikan oleh King Sui untuk waktu yang sangat lama. Itu adalah hari di mana resep pelet revitalisasi hebat akan muncul. King Sui terus memperbaiki salep sakit emas sementara tingkat pengalaman meningkat dalam jumlah kecil dan menyedihkan. Namun, bagus bahwa persyaratan pengalaman besar hampir sepenuhnya tercapai, tetapi untuk mencapainya sepenuhnya akan membutuhkan King Sui untuk tetap berada di alam Valet Jade Immortal dan melakukan alkimia selama seminggu.
Dia melihat ke cabang tanpa nama. Itu memiliki cabang baru yang kuat yang memancarkan kekuatan hidup yang sangat besar, tetapi King Sui tidak dapat menentukan apa itu sebenarnya. Waktu yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya terlalu buruk, tetapi juga menyebabkan King Sui penasaran untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Sudah menjadi kebiasaan baginya untuk melihat cabang tanpa nama ini untuk melihat apakah itu mekar atau berbuah setiap kali dia memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia melihat ramuan obat di alam Valet Jade Immortal. Sementara ini hanya ada di sana selama 2 tahun, mereka telah berusia 200 tahun, memberinya rasa kepuasan yang luar biasa hanya dengan melihatnya. Meskipun memiliki ramuan obat dengan 200 tahun bukanlah apa-apa, mereka semua akan menjadi ramuan obat berusia 1000 tahun dalam 8 tahun. Memikirkan bagaimana dia akan memiliki ladang besar berisi ramuan obat berusia 1000 tahun, King Sui tidak bisa tidak merasa gelisah. Akan lebih baik lagi jika waktu bisa bergeser ke 8 tahun kemudian. Disita oleh dorongan tiba-tiba, King Sui perlahan-lahan mengelilingi alam Valet Jade Immortal. Ketika dia pertama kali memeriksa daerah itu setelah menemukan keberadaan alam Valet Jade Immortal, dia mulai memperlakukan tempat ini sebagai tempat latihan. Hari ini, setelah berjalan lambat lagi, dia memperhatikan bahwa area itu sangat luas. Tanah seukuran 50-60 mu, sebenarnya, cukup besar. Melihat bahwa tidak banyak perubahan pada baja prasasti, dia berharap akan ada prasasti setelah kata-kata yang menunjukkan bahwa lapisan surgawi keempat diaktifkan. Melihat merangkak malas penyu obat emas di tepi sungai, King Sui terdiam melihat bagaimana keempat anggota tubuhnya menggantung di udara lagi. Bukankah itu akan mengganggu penyu lain yang hanya bisa merangkak? Mendengar suara ding, King Sui dengan senang hati membuka matanya. Dia mengumpulkan cukup pengalaman untuk mendapatkan resep pelet revitalisasi hebat. Suara lembut itu sangat menenangkan King Sui. Merasa gelisah, King Sui melihat resep pelet revitalisasi hebat yang terpantul di benaknya. Resep pelet revitalisasi hebat, bunga kehidupan, tanduk rusa 1000 tahun, kamelia merah darah, darah kamelia 1000 tahun, darah penyu 5000 tahun, serbuk tulang harimau 1000 tahun, ekor phoenix, energi buah peningkat kelincahan, buah peningkat daya tahan, buah peningkat fisik, jerat iblis, karang darah 1000 tahun. Sialan, sial, sial. King Sui dengan putus asa mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan pencarian resep. Dia belum pernah mendengar tentang bunga kehidupan, tetapi hanya dari mendengar namanya, dia tahu bahwa itu bukan barang biasa. Meskipun dia pernah mendengar tentang kamelia merah darah, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia akan bisa mendapatkan tanduk rusa 1000 tahun dan darah penyu 5000 tahun. Adapun tulang bubuk dari harimau 1000 tahun, dia tidak mungkin mengikis beberapa harimau salju giok putih gadis itu, tidak lupa bahwa harimau itu belum mencapai 1000 tahun. King Sui pusing hanya karena melihat istilah ekor phoenix. Dari kehidupan sebelumnya, itu akan merujuk pada bulu-bulu dari ekor burung phoenix. Dia tidak tahu apakah phoenix ada di dunia 9 benua. Dia sudah memiliki buah peningkat kekuatan, buah peningkat kelincahan, dan buah peningkat ketahanan, tapi dari mana dia bisa mencuri buah peningkat fisik? Ketenangan 1000 tahun bahkan lebih sulit ditemukan daripada bubuk tulang harimau 1000 tahun sementara jerat iblis dan karang darah 1000 tahun membuat King Sui merasa sangat tidak berdaya. Salah satunya menghilang tanpa jejak sementara yang lain jauh di dasar lautan. Ini menyedihkan, resep macam apa ini? King Sui menghela nafas tanpa daya. Apa gunanya resepnya jika dia tidak bisa mengumpulkan bahan-bahannya? Betapa King Sui berharap dia bisa menyingkirkan ekor phoenix. Andai saja ramuannya adalah ramuan obat yang tampak seperti ekor phoenix. Jika tidak, bukankah itu akan membawanya ke kematiannya? Bulu-bulu dari ekor burung phoenix, dia merasa bingung hanya dengan melihat namanya. Adapun bahan-bahan lain seperti darah kerang 1000 tahun, tulang bubuk harimau 1000 tahun, dan karang darah 1000 tahun, mereka masih terdengar lebih bisa dicapai. Benar, dia lupa memeriksa efek pelet revitalisasi hebat. Bahkan jika dia tidak dapat membuatnya, dia perlu memeriksa efeknya. Efek pelet revitalisasi hebat, meningkatkan 20% kekuatan keseluruhan pengguna, meningkatkan 20 tahun umur pengguna, dan menyembuhkan luka dalam waktu singkat. Dalam 1 jam pertama setelah meminum pil, kekuatan pengguna akan meningkat 1 kali lipat, dan kemampuan pengguna akan melemah ke level orang biasa selama sebulan. Setiap orang hanya bisa mengambil 1, dan pelet tambahan hanya akan menyembuhkan luka dalam. King Sui melihat resep dengan linglung. Meningkatkan kekuatan keseluruhan pengguna sebesar 20% mirip dengan efek mengambil 1 pelet revitalisasi kecil. Juga, itu akan meningkatkan umur pengguna hingga 20 tahun. Efek yang paling buruk adalah itu akan meningkatkan kekuatan pengguna 1 kali lipat selama 1 jam. Bayangkan Anda dipukuli dan hidup Anda terancam,
tetapi tiba-tiba kemampuan Anda meningkat 1 kali lipat. Orang harus tahu bahwa terkadang 1 tambah 1 belum tentu sama dengan 2. King Sui melihat dengan penuh kerinduan pada efek obatnya, tetapi memutuskan untuk mengesampingkannya dan melihat informasi selanjutnya. Hanya ada satu kalimat, yaitu dia berjarak 200.000 pengalaman dari pelet kecantikan berikutnya. Pelet kecantikan. Hal seperti apa yang membutuhkan 300.000 pengalaman? Dia sudah merasa lelah dari pelet revitalisasi hebat yang membutuhkan 100.000 pengalaman. Masih jauh baginya untuk dapat mencoba memperbaikinya. Bahkan mungkin saja dia tidak akan pernah bisa memperbaikinya selama hidupnya. Melihat efeknya tetapi tidak dapat memperbaikinya, King Sui merasa sangat kecewa dan tertekan. Dia bahkan tidak ingin mengumpulkan pengalaman untuk mendapatkan resep berikutnya dan pil pendefinisi surga. Pada akhirnya, King Sui menepis pikiran negatif yang dia pikirkan. Lagi pula, di dunia 9 benua, semuanya mungkin. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya bisa menjual resep di pasar seharga $1. Seorang ahli yang mengenakan pakaian compang camping akan membelinya, tetapi pada akhirnya akan menyelamatkan dunia. Efek peningkatan umur 20 tahun membuat King Sui memikirkan Luan-Luan. Jika dia bisa memperbaikinya, Luan-Luan akan bisa mendapatkan tambahan 20 tahun untuk hidup. Ditambah dengan buah panjang umur, itu akan menjadi total 30 tahun. Memperoleh 30 tahun akan memberinya kesempatan lebih tinggi untuk menemukan obat-obatan yang bisa menyelamatkan gadis itu. King Sui merasa sangat tidak berdaya. Perasaan menjaga gunung emas namun sekarat karena kelaparan adalah yang terburuk. Itu adalah perasaan sesak napas. Kesal, King Sui melepaskan Tiger's Roar tanpa peduli, melepaskan kekesalannya. Tai Chi. Dia hanya bisa dengan fanatik mengulangi sikap Tai Chi. Teknik tinju yang memelihara mental seperti itu juga memiliki efek yang sangat besar. Dia berlatih berulang kali. AST 195 salju pertama tahun ini dia hanya bisa dengan fanatik mengulangi sikap Tai Chi. Teknik tinju seperti itu yang memelihara pikiran memiliki efek yang sangat besar. Dia berlatih berulang kali. Ketika pagi tiba, itu adalah hari pertama tahun baru. Malam sebelumnya adalah malam tahun baru, dan banyak orang dari Sekte Pedang Langit menghabiskan malam dengan terjaga. Dengan demikian, hanya ada beberapa murid yang melakukan latihan rutin mereka yang biasa. Ketika King Sui bangun pagi-pagi, dia melihat salju putih turun. Tanah sudah dilapisi dengan lapisan salju yang tebal. Semuanya tampak tertutup oleh warna putih keperakan, dan dunia tampak begitu indah luar biasa. Pasti sudah mulai turun salju di tengah malam. Salju musim dingin menandakan tahun panen yang baik, dan merupakan tanda berkat. King Sui suka melihat pemandangan salju yang berkibar, putih bersih yang luas dan tak berujung itu tampaknya bahkan mampu membersihkan hatinya. Berjalan di atas salju di luar bagian depan terasnya, King Sui, yang bersiap untuk melatih teknik tinjunya, tiba-tiba merasakan gerakan tiba-tiba dan melihat Luan-Luan mengenakan jaket berlapis tebal. Dia datang melompat dan berputar ke arahnya saat tawa renyahnya mengiringi salju yang berkibar di udara. Ye Jiange, mengenakan setelan putih, mengikuti di belakang. Seolah-olah seorang dewi sedang menginjak salju di tengah kepingan salju yang berkibar, pemandangan yang begitu indah hingga mempesona. King Sui tidak tahu bagaimana menggambarkan kecantikannya. Seolah-olah dia adalah makhluk yang telah melampaui dunia manusia dan tidak memakan makanan dunia ini. Setiap cemberutnya dan setiap indikasi tawa akan menyebabkan emosi orang-orang yang mengikutinya berfluktuasi sekaligus. Penampilannya tidak memiliki keagungan yang kuat dari nyonya di Golden Winged Thunder Condor, juga tidak memberikan atmosfer megah seperti gunung dan sungai, miliknya menang di area yang telah melampaui dunia manusia. Keduanya berasal dari dua ekstrim yang berbeda. Ayah, turun salju, teriak Luan-Luan, berlari dengan gembira. Mengangkat gadis kecil yang lucu itu, King Sui melemparkannya ke udara beberapa kali, menyebabkan suara kekanak-kanakan yang renyah pecah menjadi tawa, dan suara tawa itu bergema di Cloud Mist Peak yang tenang. Ye Jiange berdiri di samping, diam-diam melihat pemandangan di depannya. Dia menikmati pemandangan yang hangat dan mengenang masa mudanya ketika ayahnya juga bermain dengannya seperti ini. Dia tersenyum. Dengan linglung, dia memandang King Sui dan Luan-Luan. Luan-Luan, bisakah kamu melakukan bentuk harimau untuk ayah? King Sui tersenyum ketika dia melihat gadis itu dan berkata setelah bermain dengannya sebentar. Baiklah, baiklah. Meskipun dia mengenakan lapisan tebal, dia masih terlihat proporsional. Saat dia melakukan Deer Chantering, mata King Sui berbinar. Lompatannya yang terampil hampir mendekati sempurna saat dia bergerak. Ketika dia melakukan bentuk harimau, King Sui lebih mengerti tentang kekuatan yang diberikan oleh 7 bukaan hati mistik. Ketika Luan-Luan menampilkan bentuk harimau,
dia benar-benar memancarkan lapisan lemah dari aura ganas. Kedua tangannya menjadi kuat, seolah-olah dia adalah harimau kecil yang ganas. Untuk berpikir bahwa dia bisa memahami esensi dari bentuk harimau. Sama dengan dia telah berhasil mencapai setengah tingkat, pemahaman dari hati, menyebabkan King Sui berseru atas bakatnya yang luar biasa. Dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah, tetapi masalah meningkatkan umurnya juga merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan King Sui. Laserasi Tiger, Tiger Lunge, Tiger Leaf. Luan-Luan sudah bisa melakukan semua gerakan dasar ini dengan lancar. King Sui tidak membiarkannya mempelajari hal lain kecuali teknik mimikri 9 hewan, sebuah teknik pengasuhan. Sejak insiden dengan celana dalam itu, suasana hati antara Ye Jianye dan dia selalu sedikit aneh, meskipun dia secara khusus mencari Ye Jianye untuk menjelaskan dirinya sendiri. Itulah mengapa King Sui suka gadis itu ada saat dia dan Ye Jianye bersama karena dengan begitu suasana akan terasa lebih alami. Aneh bahwa Ye Jianye datang ke rumahnya pagi ini, jadi King Sui melihat ke arah sang dewi, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia hanya mengerti bahwa dia linglung, mengawasinya dan luan-luan. Gadis itu ada di sini untuk meminta makan. King Sui tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Ye Jianye. Sejak si King Zuang pergi, King Sui secara khusus membuat kolam di Cloud Mist Peak, memasukkan cukup banyak ikan hitam dan kura-kura dan menciptakan kebohongan. Itu karena Ye Jianye pernah mencicipinya sebelumnya di kota 100 mil dan curiga ada rahasia di dalamnya. Tapi rasanya masih lebih enak daripada makanan yang dibuat dengan buah wangi mabuk. Jadi, setelah gadis itu mencicipinya sekali ketika si King Zuang terluka, gadis itu akan datang kepadanya untuk makan hampir setiap hari. Hari ini, bahkan Ye Jianye datang. Seolah-olah mereka adalah keluarga dengan 3 orang dan menikmati sarapan tahun baru. Ye Jianye tampaknya masih sedikit linglung. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia merasa seperti ini? Adegan dengan mereka semua bersama-sama menikmati makan reuni yang meriah memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Dia merasa sedikit nostalgia, berpikir bahwa ini akan menjadi kenangan yang sangat terukir. Itu adalah hari pertama tahun baru, dan rasanya seperti kehidupan baru dipenuhi dengan tahun baru. Luan-luan sedang menggelindingkan bola salju di kejauhan. Tawa renyahnya tidak berhenti sama sekali. Tuan, seberapa besar dunia 9 benua? King Sui melirik pemandangan luas dan tak berujung di depannya. Dari sana, bahkan negara Changlang yang besar pun terlihat kecil jika dibandingkan. Tidak ada yang tahu pasti seberapa besar dunia 9 benua itu. Itu karena tidak ada yang mencapai ujungnya, dan ada juga banyak tempat yang sangat berbahaya. Begitu mereka memasuki zona berbahaya ini, mereka tidak akan pernah kembali, terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Banyak orang akan mati karena bahaya yang tidak diketahui ini. Ye Jianye melihat kemana King Sui menatap dengan kerinduan seperti itu dan menjawab. Saya ingin tahu berapa level orang terkuat di luar sana dan apakah dunia luar akan lebih menarik. Tuan, apakah Anda pernah berpikir untuk menjelajah di luar dunia 9 benua suatu hari nanti? King Sui mengalihkan pandangannya ke Ye Jianye yang sedang menatapnya. Ye Jianye tercengang mendengar kata-kata King Sui. Dia tidak pernah memikirkan ini sebelumnya. Mungkinkah dia ingin menjelajahi dunia bersamanya? Pada saat itu, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan sederhana ini. Akhirnya, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya saat dia mengalihkan pandangannya yang sedikit bingung untuk melihat ke kejauhan. Apakah kamu ingat kata-kata Tuan Tua? Ketika Anda belajar meletakkan sesuatu, Anda mungkin menemukan untuk benar-benar mengambil sesuatu, atau lebih tepatnya, Anda tidak benar-benar meletakkan sesuatu. Mendengar kata-kata King Sui, tatapan bingung Ye Jianye berubah cerah saat dia melihat King Sui, sangat serius. King Sui merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan tajam itu, menggosok hidungnya saat rona merah pucat muncul di wajahnya. Wajah iblis dan anggun itu membuat Ye Jianye terkejut. Memikirkan bahwa bahkan dia akan merasa malu dan penampilannya yang malu itu cukup imut. Itu adalah waktu yang tepat bahwa gadis itu memanggilnya dari kejauhan sehingga King Sui dapat dengan cepat melarikan diri dari Ye Jianye. Melihat punggungnya yang tegak, senyum lembut Ye Jianye berubah lembut. Di tengah hari, King Sui berpikir bahwa dia harus mengunjungi Wenren Wusuang. Untuk berpikir bahwa dia tidak melihatnya selama sebulan terakhir. Ketika King Sui datang ke puncak Zuking, para murid perempuan dari puncak Zuking semuanya sedikit khawatir baik statusnya sebagai penatua dan adegan mengerikannya di arena sebelumnya. King Sui tersenyum dan berkata bahwa dia sedang mencari Wenren Wusuang. Dua wanita muda dengan cepat pergi untuk menyampaikan pesan. Segera, mereka berdua kembali, tetapi sosok yang akrab itu tidak muncul. King Sui sedikit bingung. AST-196 tidak bisa melupakanmu,
bentuk beruang dari teknik mimikri 9 hewan. Dengan cepat, kedua wanita itu kembali, tetapi citra Wu Xuang yang familiar tidak muncul. King Sui sedikit bingung. King Sui tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa hatinya tenggelam lagi. Dia diam-diam menatap wanita di seberangnya. Dia ingin tahu mengapa. Pelindung Wu Xuang berkata dia sibuk dan dia tidak bisa melihat penatua King Sui. Dia juga meminta penatua King Sui untuk tidak mencarinya lagi. Seorang gadis berkata pelan, dia juga menatap King Sui dengan aneh. King Sui sekarang merasa sangat bingung. Dalam kehidupan sebelumnya, dia berasal dari daerah pedesaan, dan dia tidak punya uang atau kekuatan. Dia juga tidak memiliki bakat atau apapun yang pantas untuk dipamerkan, jadi dia selalu merasa rendah diri. Dia tidak akan bersaing dengan orang lain, dan dia bahkan tidak berani berpikir untuk mengambil inisiatif dalam mengejar wanita. Semakin cantik dan superior seorang wanita, semakin King Sui menghindari mereka. Dia juga tidak tahu bagaimana memberitahu seorang wanita untuk tinggal bersamanya atau bagaimana menipunya karena dia merasa cinta tidak bisa dipaksakan. Sebelum dia mulai berkultivasi dalam kehidupan ini, dia adalah orang yang tidak berguna. Hatinya yang hancur dan inferior semakin memburuk sebelum berkultivasi. Bahkan sekarang, dia masih kurang percaya diri di depan seorang wanita, tetapi harga dirinya sangat tinggi. Dia tidak mengerti wanita. Siapa yang bisa mengatakan bahwa dia mengerti wanita? Meskipun kekuatan King Sui tidak ada bandingannya, dia tidak suka berjuang atau memaksa orang lain untuk tetap tinggal. Dia menyukai dan percaya bahwa kesuksesan akan mengikuti secara alami. Dia membiarkan alam mengambil jalannya, seperti yang dia lakukan dengan Ming Yue Gelou dan si King Zuang. Ketika sesuatu dikaitkan dengan seseorang, itu akan mempengaruhi pemikiran dan keputusan orang itu. King Sui bahkan memikirkan kemungkinan bahwa Wenren Wu Xuang menyukai orang lain setelah dia pergi selama setengah tahun. Bagaimanapun, Sekte Skysword tidak seperti kota 100 mil. Ada lebih banyak pria Xiantian di sini, dan di antara mereka, ada banyak ahli yang tampan dan dewasa. Seseorang yang kurang percaya diri sangat lemah dalam hal cinta. King Sui berdiri di sana dengan linglung. Yang lain tidak berani mengganggu dan hanya menatap King Sui yang menatap kosong ke angkasa. Setelah waktu yang lama, King Sui akhirnya melirik puncak Zuking. Apa yang tidak bisa dia katakan padaku secara langsung? Dia bahkan tidak ingin melihatku. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Jika Anda menemukan orang lain yang Anda sukai, Anda bisa memberi tahu saya. Aku hanya bercanda dan menggodanya terakhir kali tentang merebut kembali. Dia menertawakan dirinya sendiri, lalu benar-benar berbalik seolah dia ingin menghapus semua miliknya. Dia membuat langkah panjang dalam perjalanan kembali. Pada saat ini, dia merasa benar-benar dikalahkan. Apa kau benar-benar akan melupakanku seperti ini? Aku menolak untuk menerimanya. King Sui tidak mengambil banyak langkah sebelum dia berbalik dan mendengar suara yang familiar di depannya. King Sui mengangkat kepalanya dengan gembira dan melihat Wenren Wu Xuang menatapnya dengan getir. Hati King Sui menghangat, dia berjalan ke arahnya dan memeluknya begitu erat seolah-olah dia adalah hal yang paling berharga. Seolah-olah dia takut dia akan menghilang lagi. Aku mencoba yang terbaik untuk melupakanmu sepanjang malam kemarin, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu melupakanku. Wenren Wu Xuang memeluk leher King Sui dan berkata dengan lembut. Pada saat ini, suasana gembira King Sui tidak membiarkan dia mengatakan apa-apa karena dia merasa seperti mendapatkan kembali sesuatu yang hilang. Dia hanya memeluknya dengan erat seolah-olah dia ingin meremasnya ke dalam tubuhnya. Dia bahkan tidak punya pikiran kotor. King Sui, kamu mencekikku. Wenren Wu Xuang berkata dengan marah di telinga King Sui. King Sui sedikit melonggarkan cengkeramannya dan fokus pada wajah luar biasa yang sedikit kurus dan pucat. Saat aku lelah, aku akan melepaskanmu. Tidak peduli seberapa banyak saya menderita, saya akan menghormati segalanya. Sejujurnya, saya sangat ingin memiliki Anda semua untuk diri saya sendiri. Bahkan jika Anda tidak menyukai saya tidak ingin melepaskan Anda, tetapi saya tidak ingin melihat Anda tidak bahagia. Dia memeluk leher King Sui dan mendengarkan kata-kata King Sui. Kebencian yang dia juga hilang perlahan. Dia mendongak dan mengagumi sepasang mata yang lembut dan serius itu. King Sui. King Sui terkejut, dan dia melihat wajah Wenren Wu Xuang yang sedikit memerah. Itu sangat indah dan memikat, tetapi dia menahan diri dari tindakan gegabah. Aku ingin mencium dirimu. King Sui menatap keindahan di depan matanya dengan bodoh. Dia benar-benar mengira dia tuli. Dia ingat bagaimana dia membiarkan si King Zuang menciumnya beberapa hari sebelumnya, tetapi dia tidak mendapatkan ciuman pada akhirnya. King Sui menundukkan kepalanya dan mencium bibir I dan sedikit cemberut itu. Mereka merasa lembut dan manis.
Dia menyimpan bibir lembut dan montok itu di mulutnya dan menariknya dengan ringan, mengisapnya. Wenren Wusuang hanya tahu untuk memeluk leher King Sui dengan erat. Wajahnya yang menggemaskan berwarna merah tua, dan dia menutup rahangnya rapat-rapat. King Sui benar-benar tidak bisa membelah giginya, jadi dia hanya bisa menjilat dan menghisap bibirnya yang seperti bunga. Perasaan itu tetap indah, terutama ketika dia mengagumi wajah menawan dan merona itu saat dia melihat kulit indahnya dari dekat. Dia memiliki kecantikan yang bisa mengguncang seseorang sampai ke inti. Dia meninggalkan serangkaian ciuman di pipinya, dahinya, dan hidungnya yang tinggi dan indah. Salah satu tangannya tiba-tiba naik dan meraih pantat bulat, gagah, dan melenting itu. Ah! Rencana jahat King Sui berhasil, dan dia mencium bibir manis itu lagi. Lidahnya bergerak untuk membungkus lidah ungu Wenren Wusuang. Dia mengisap cairan tubuh di dalam mulutnya, tetapi dia hanya memiliki kesempatan untuk melakukannya sebentar. Tubuh Wenren Wusuang bergetar, dan King Sui merasakan gelombang rasa sakit di lidahnya. Maaf, karena Anda menyentuh saya panik dan menggigit. Wenren Wusuang berkata dengan rasa bersalah dan memandang King Sui, yang tersenyum pahit dan memiliki sedikit darah di sudut mulutnya. Kamu tidak berdarah saat pertama kali. Aku berdarah. King Sui memaksakan senyum dan menyeka darah di mulutnya. Lagi pula, Wenren Wusuang tinggal lama di Night Fragrance Court, jadi dia tahu tentang hal-hal semacam ini. Ketika dia mendengar King Sui menggodanya, dia hampir berkata, apakah aku tidak menggigitmu cukup keras? Anda masih melanjutkan pembicaraan Anda yang lancar. Petik 2. King Sui menatap wanita kecil itu dan memeluknya lagi untuk mencium bibirnya yang indah. Dia sedikit berteriak, tapi kali ini, lebih mudah memasukkan lidahnya ke dalam mulut Wenren Wusuang dan menyedot lidah mungilnya ke dalam mulutnya. Dia menggigitnya dengan lembut, lalu mengendurkannya untuk membiarkannya melarikan diri dengan panik. King Sui sekali lagi menjulurkan lidahnya ke dalam mulutnya untuk menyedot lidahnya kembali, membiarkannya lepas, dan menghisapnya kembali. Jika saya tidak datang ke sini, apakah Anda benar-benar akan meninggalkan saya seperti ini dan tidak pernah mencoba menemukan saya lagi? Wenren Wusuang memegang tangan King Sui dan berjalan perlahan melewati salju. Saya tidak tahu, saya bahkan berpikir untuk bergegas ke puncak Suking untuk melihat Anda beberapa saat yang lalu. Saya pikir Anda menemukan pria lain yang lebih baik dari saya. Sejujurnya, aku tidak terlalu percaya diri, dan aku merasa tidak bisa menangkapmu. King Sui mengangkat Wenren Wusuang dan menggendongnya seperti seorang putri, membuatnya berteriak. Namun, dia dengan cepat meringkuk di dalam pelukan King Sui. Setelah Anda mendetoksifikasi saya saat itu, apakah saya punya pilihan lain? Bahkan jika aku tidak memilihmu, aku akan tetap melajang. Pada saat itu, saya merasa bahwa Anda kecil, meskipun sedikit ajaib. Namun, saya masih melihat Anda sebagai anak laki-laki. Kemudian, saya menemukan bahwa Anda tumbuh dan matang. Saya sangat senang, tetapi jumlah wanita juga mulai bertambah. Wenren Wusuang berkata seolah-olah dia sedang tidur sambil berbicara. Kadang-kadang, hal-hal ini benar-benar di luar kendali saya. Manusia benar-benar bisa tidak berdaya dalam banyak situasi. Wusuang, saya serius tentang Anda. Saya sudah tahu bahwa saya serakah. King Sui berkata tanpa daya. Dia tidak ingin melepaskan si King Zuang, Ming Yue Glow, atau Wenren Wusuang. Kamu tidak harus seperti ini, atau kamu akan sangat frustrasi di masa depan. Pria yang kompeten tidak akan kekurangan wanita, dan Anda akan memiliki lebih banyak wanita di masa depan. Apa kamu senang? Wenren Wusuang melompat keluar dari pelukan King Sui dan berkata dengan aneh. King Sui menggelengkan kepalanya, hanya wanita bodoh sepertimu yang akan jatuh cinta padaku. Pada hari pertama tahun baru Imlek, King Sui menghabiskan waktu bersama Wenren Wusuang seolah-olah mereka sedang dalam perjalanan wisata. Selama waktu itu, King Sui mencium Wenren Wusuang setidaknya 10 kali, membuat Wenren Wusuang memerah. Dia tidak berpikir bahwa begitu mereka memulai sedikit kontak fisik satu sama lain dan ketika King Sui tahu tentang pikiran Wenren Wusuang, hubungan mereka menjadi stabil. Tangannya juga diam-diam menerima banyak manfaat, terutama dengan pantat bulat dan melengkung indah itu. Dia membiarkan tangan King Sui memanfaatkannya. Kamu masih menyentuhnya. Wenren Wusuang melihat tangan yang membelai pantatnya. Ketika mereka kembali ke Cloud Mist Peak, satu hari hampir berlalu. Setelah dia buru-buru selesai makan dengan Ye Jiange dan gadis kecil itu, King Sui kembali ke kamarnya dan langsung memasuki alam Valet Jade Immortal. King Sui, yang telah mencapai tahap sukses besar untuk cantering rusa dan bentuk harimau, siap untuk mempelajari bentuk beruang dari teknik mimikri 9 hewan. Bentuk beruang sangat kuat namun stabil, tetapi penggunaan kekuatan dan kekuatan sangat penting. Itu kikuk namun terampil,
teknik yang menggunakan kekuatan untuk meraih kemenangan. Itu termasuk Bear Lunge, Bear Stance, Bear Dazzle, dan Bear Lean. Demikian pula, bentuk beruang memiliki cara uniknya sendiri dalam menyalurkan Qi. Satu-satunya hal yang mengejutkan King Sui adalah bahwa teknik penyaluran Qi ini bahkan tidak memiliki nama, tapi itu sangat kuat. Mencapai tahap keberhasilan kecil bisa meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1000 jin. 3000 jin akan dicapai untuk tahap kesuksesan besar, dan 10.000 jin untuk tahap kesempurnaan besar. King Sui tahu kesulitannya pasti lebih besar daripada bentuk harimau dan cantering rusa. Gaya bentuk beruang tampak kikuk, tetapi kekuatannya tegas dan ganas. Hal ini dikarenakan teknik penyaluran Qi dan efek dari tekniknya, terutama Bear Lunge, Bear Dazzle, dan Bear Lean. Teknik-teknik itu ditambah teknik penyaluran Qi bahkan akan memberikan kekuatan luar biasa bagi orang biasa begitu dia menguasai esensinya. Satu-satunya kekurangan adalah kecepatannya agak lambat. Ini untuk tujuan mengumpulkan kekuatan dan fondasi seperti gunung itu, dan menciptakan perasaan gunung yang tidak bergerak. Jika dia bisa mencapai tahap sukses besar dari bentuk beruang dan menggunakan kekuatannya untuk mendemonstrasikan teknik membunuh yang hebat dari bentuk beruang, efeknya pasti sangat mengesankan. Jika dia juga bisa dengan tepat menyalurkan tubuh kokoh dan kekuatan luar biasa yang diberikan oleh teknik penguatan kuno, dia bisa menang bahkan jika dia hanya bertarung dengan yang lain hanya dengan menggunakan kekuatannya. Teknik-teknik ini juga dapat berbaur dengan sangat baik ke dalam atribut buminya, Xiantian Qi. Semuanya paling sulit di awal. King Sui mencoba menggunakan teknik penyaluran Qi untuk formulir beruang. Sulit dimengerti dan sangat aneh. King Sui menemukan bentuk beruang jauh lebih sulit untuk dikuasai daripada cantering rusa atau bentuk harimau. King Sui berspekulasi bahwa di masa depan, jenis teknik mimikri 9 hewan yang lebih maju akan lebih sulit untuk dikuasai. Hanya atribut tambahan untuk teknik mimikri 9 hewan ini yang membuatnya sangat mengesankan. King Sui sekali lagi mengagumi kekuatan luar biasa dari keterampilan tambahan dan penggunaan teknik pertempuran yang kuat. Dia mencoba menyalurkan Qi lagi, dan dia perlahan mulai menggerakkan Qi di tubuhnya. Teknik penguatan kuno yang bersepeda secara otomatis tampak seperti naluri di tubuhnya, dan itu tidak akan mengganggu keterampilan lainnya. Itu hanya akan mendukung mereka seperti perisai. Dia berlatih menyalurkan Qi. Ketika dia lapar, dia membuat sesuatu untuk dimakan di alam spasial. Dia bahkan membuat panci sup dan perlahan-lahan memanaskannya di atas api, menjaganya pada suhu yang mendidih sehingga dia bisa meminumnya kapan saja. Dengan bantuan teknik penguatan kuno, King Sui mampu mengurangi pekerjaannya hingga setengahnya untuk menjaga kesehatan yang baik. Namun, hanya setelah 10 hari King Sui perlahan mendapatkan intinya. Dia juga nyaris tidak berhasil menggunakan teknik untuk menyalurkan Qi ke seluruh tubuhnya. King Sui merasa seolah-olah tubuhnya menimbang 1000 jin. Meskipun 1000 jin bukanlah apa-apa bagi King Sui, 1000 jin yang berasal dari tubuhnya sendiri ini membuatnya merasa sangat canggung. Dia merasa sedikit kaku, tapi kekuatannya pasti meningkat banyak. King Sui tahu bahwa dia sudah berada di tingkat dasar untuk formulir beruang. King Sui sangat senang. King Sui mempertahankan dirinya dalam keadaan bentuk beruang dan menggunakan beberapa keterampilan sederhana untuk bentuk beruang. Dia tidak bisa mempelajari keterampilan yang memiliki kekuatan membunuh yang kuat sampai dia mencapai tahap sukses kecil. King Sui bahkan mencoba untuk menambahkan raungan harimau ke bentuk beruang atau menggunakan bentuk harimau saat dalam keadaan bentuk beruang. Sayangnya, keinginan itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Namun, King Sui percaya dia bisa berhasil menggabungkan mereka di masa depan. Ini terjadi sampai King Sui ditendang keluar dari alam Valet Jade Immortal. Pada hari kedua tahun baru, Sekte Skysword menjadi lebih dingin dari hari sebelumnya. Salju mulai turun lagi setelah turun selama setengah hari kemarin. Kepingan salju yang menari itu besar dan indah. King Sui menggunakan bentuk beruang dengan kikuk di salju, tapi itu jauh lebih baik daripada saat dia memulai. King Sui diam-diam memberi selamat pada dirinya sendiri. Hehe, ibu, lihat ayah. Dia terlihat seperti beruang hitam. Suara tawa dan pembicaraan yang renyah bercampur dengan tawa Ye Jiange yang tidak biasa. King Sui memandangi dua dewi yang sangat cantik dan loli tanpa daya. Luan, selama ini, kamu perlu mempelajari formulir beruang hitam ini. King Sui tertawa dan mengangkat gadis kecil itu ke dalam pelukannya. Aku tidak akan mempelajarinya. Saya tidak akan mempelajarinya. Ini sangat jelek. Kepala Luan bergetar seperti genderang dan berteriak bahwa dia tidak akan mempelajarinya. King Sui tidak takut dia tidak akan mempelajarinya. Ketika gadis kecil itu akan mengolah bentuk beruang, dia pasti tidak akan tahu apakah itu bentuk beruang. Selain itu,
dia tidak bisa melihat apakah dia adalah beruang hitam kecil atau bukan. Hanya orang-orang di sebelahnya yang bisa melihat. Oke, kita tidak akan mempelajarinya. Kami tidak akan mempelajarinya. King Sui mencium pipi indah seperti apel itu. Begitu Luan Luan mendengar bahwa dia tidak perlu mempelajarinya, dia segera menjadi senang dan menggigit hidung King Sui. Tawanya bahkan membuat Ye Jiange tidak bisa menahan tawanya. Tuan, jika Anda tidak keberatan, apakah tidak apa-apa jika Anda belajar sesuatu bersama saya? King Sui menggosok hidungnya dan berkata, sedikit malu. Ye Jiange juga terkejut. Dia kemudian tersenyum dan berkata, tentu, kamu tidak bisa menyimpan rahasia apapun untuk dirimu sendiri. Mengapa saya harus? Untukmu, aku ingin memberi 12 bahkan jika aku hanya punya 10. King Sui tertawa. Ketika Ye Jiange mendengar kata-kata King Sui, senyum tipisnya tidak berubah, tetapi dia merasakan sedikit rasa manis di hatinya. Pikiran peduli King Sui untuknya seperti hujan gerimis, menggali ke dalam hatinya tanpa suara. AST-197 tak tertahankan bahkan untuk Dewa, Su King. King Sui terus berlatih bentuk beruangnya sementara gadis kecil itu menonton dengan riang dari samping. Dibandingkan dengan gadis kecil saat dia terkikik, Ye Jiange memperhatikan gerakan King Sui dengan hati-hati. Sekarang dia tahu bahwa kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan pria yang pernah menjadi muridnya. Dia sepertinya memiliki rahasia di semua tempat. Semakin lama dia tinggal bersamanya, semakin misterius dia menemukan dia. Dia tampaknya membuat kemajuan setiap saat tanpa bantuan siapapun. Mungkin dia memiliki master misterius yang tidak ada di sebelahnya. Atau mungkin peningkatannya dimungkinkan melalui pemahaman tentang buku-buku kultivasi. Tapi bisakah dia memahami konsep dengan begitu teliti hanya dengan belajar dengan cermat? Dia sepertinya mengerti segalanya, obat-obatan, ramuan, keterampilan bela diri, dan bahkan seni kuliner. Dia juga pada tingkat di mana orang lain memandangnya di setiap kategori. Orang seperti apa dia sebenarnya? Pertumbuhannya tidak bisa dipercaya. Di masa depan, dia harus menjadi karakter paling luar biasa di Tanah Sembilan Benua. Mungkin itu tidak akan memakan waktu lama. Sepertinya gadis kecil itu diberkati dengan keberuntungan. Dengan cinta dan perhatiannya, mungkin masalahnya bisa diselesaikan di masa depan. Salju berhenti. Di pagi hari, King Sui berjalan tanpa tujuan di sekitar Gunung Skysword sendirian dan melihat pemandangan bersalju di Gunung Skysword. King Sui tidak tahu banyak tentang sentimen, tetapi King Sui suka melihat pemandangan dan pemandangan megah ini, seperti cakrawala yang tak berujung, langit berbintang yang luas, pegunungan yang tinggi dan megah, laut yang tak terbatas dan tidak jelas, dan sungai yang bergejolak. Melihat pemandangan ini memberinya perasaan yang fantastis, seolah-olah cakrawalanya meluas. Itu seperti bagaimana langit tempat katak di dasar sumur menjadi jauh lebih besar setelah berada di luar sumur. Dia berjalan dan melihat di sepanjang hamparan putih Gunung Skysword yang luas. Langkahnya yang anggun sangat elegan. Setiap langkahnya panjangnya sekitar 5 meter. Dia sudah terbiasa dengan ini sekarang, jadi dia menikmati ketergesaan seperti ini dalam langkahnya. Ini benar-benar pengembaraan. Hanya ini yang layak disebut mengembara. Ketika King Sui merasa bahwa dia terbangun dari mimpi, dia menemukan bahwa dia telah tiba di pembukaan gua yang tersembunyi. Gua rahasia tempat dia secara tidak sengaja mengintip bibi bela diri ketiga Su King. King Sui merasakan sesuatu yang mencurigakan, dan menoleh, hanya untuk melihat Su King berdiri di sampingnya, menatapnya dengan tatapan kosong. Sebelumnya, King Sui linglung, dia juga ingat beberapa gambar Su King yang dia lihat sebelumnya. Hanya ketika dia secara tak terduga terpojok oleh wanita ini, dia menjadi sadar. Halo, bibi bela diri ketiga. Kenapa kamu di sini, King Sui? Su King memandang King Sui dengan aneh. Saya ingin melihat pemandangan Gunung Skysword di salju, jadi saya hanya berkeliaran tanpa tujuan dan tidak sengaja sampai di sini. Mengapa bibi bela diri ketiga ada di sini juga? Apa yang dikatakan King Sui benar-benar adalah kebenaran, tetapi pertanyaan berikutnya adalah sesuatu yang belum dia kumpulkan untuk dilakukan. Bagi saya, ini adalah tempat peristirahatan pribadi saya. Ayo, kita istirahat. Ada beberapa hal yang harus kita diskusikan. Su King memandang King Sui dan berkata, memimpin jalan masuk. King Sui ingin mencari alasan untuk pergi, tetapi Su King tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. King Sui tidak bisa pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, itu akan menunjukkan betapa dia merasa bersalah. King Sui mengumpulkan keberaniannya dan memasuki gua lagi. King Sui akhirnya bisa melihat-lihat tempat ini dengan alasan yang bagus. Gua itu tidak besar atau tinggi, panjang dan lebarnya sama-sama panjangnya 50 meter. Ada banyak batu besar yang menghalangi pandangannya. Saat dia melihat sekeliling ruangan,
dia memperhatikan bahwa ruangan itu agak bersih dan tidak ada jejak binatang buas. Ketika King Sui melihat tempat tidur itu lagi, dia melihat bibi bela diri ketiga yang cantik duduk di sisi tempat tidur. Mau tak mau dia mengingat pemandangan dua tubuh seputih salju yang terjerat yang dia lihat hari itu. Bahkan halus dan kaki giok dari bibi bela diri ketiga ini muncul di benaknya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Su King menatapnya sambil tersenyum. Senyum itu sangat merenungkan. Su King berdiri untuk menyalakan dupa ungu dengan santai. Dupa itu setebal jari kelingking, dan aromanya manis dan eksotis. Baunya sangat harum, asap samar itu membumbung dan menghilang di udara. Duduk, apa kau takut aku akan memakanmu? Setelah beberapa saat, Su King duduk dan berkata dengan lembut sambil menepuk tempat di sebelahnya di tempat tidur. King Sui tiba-tiba merasa Su King sangat cantik. Yang paling penting, dia memiliki keinginan untuk bangun dan memeluknya, tetapi King Sui menekan keinginan itu dengan kuat. Tatapan King Sui jatuh pada tempat tidur putih salju di tempat tidur. Itu baru. Mengapa hanya ada bibi bela diri Su King? Di mana wanita lain itu? King Sui bingung bagaimana pengendalian dirinya begitu buruk hari ini. Bibi bela diri ketiga Su King ini sangat glamor dan dewasa seperti buah persik madu. Tubuhnya yang diberkahi dengan baik memiliki lemak di tempat yang seharusnya ada dan tidak ada lemak di tempat yang tidak seharusnya, tetapi tubuh telanjang Su King terus-menerus muncul di benaknya. Dia juga mendengar suara erangan gembira yang berdering di samping telinganya tanpa henti. King Sui merasakan keinginannya menjadi sangat kuat, dia bahkan perlahan mendekati tempat tidur tanpa terkendali. Pada saat ini, Su King berdiri, dan pakaian di tubuhnya perlahan jatuh. Dalam waktu singkat, dia berdiri di sana, benar-benar telanjang. Tubuhnya yang seputih salju muncul di depan King Sui-nya yang sedikit gemetar montok dan tinggi, pinggangnya ramping, dan bokongnya sangat besar. Dari samping, bentuk bulat itu langsung menyerang pikiran wajar terakhir King Sui. Melihat tubuh telanjang Su King seperti menuangkan minyak ke dalam api ke King Sui. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, dan memeluk tubuh yang terpesona itu. Dengan cepat, pakaian di tubuhnya juga terlepas sepenuhnya. Setiap bagian tubuh Su King dibelai oleh King Sui, terutama bagian merah muda dinya, yang dicium oleh King Sui dengan panik. Dia membenci pria, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Ketika dia melihat King Sui yang tegak dan besar, dia sangat takut sehingga kulitnya menjadi pucat pasi. King Sui tidak pernah terbakar dengan keinginan sebanyak ini seperti hari ini. Ketika dia melihat dupa yang terbakar secara tidak sadar, dia sepertinya memiliki beberapa pemikiran, tetapi dia memisahkan sepasang kaki ramping seputih salju itu dan memasukkan semua senjatanya yang hampir meledak begitu dia menemukan tempat yang tepat. Terdengar erangan kesakitan, dan mata Su King berlinang air mata. Wajah cantiknya sedikit mengernyit, dia jelas menahan rasa sakit yang luar biasa. Hati King Sui tidak tahu bagaimana perasaannya. Bibi bela diri ketiga ini sebenarnya masih perawan. Bukan saja dia tidak pernah mengalami seorang pria, dia bahkan membenci pria. Mungkinkah dia bertemu dengan pria aneh ketika dia masih kecil? King Sui bersandar di tubuhnya dan merasakan kulitnya yang sehalus batu giok. Tangannya juga membelai Su King yang mengesankan. Dupa jenis apa itu? Ia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mata King Sui hanya berjarak 1 inci dari mata Su King. Dia menatap mata berkabut itu. Mereka dalam dan mempesona. Kau tahu, ini adalah dupa ekstasi, tak tertahankan bahkan untuk yang abadi. Su King berkata dengan getir. Mengapa kau melakukan ini? King Sui berkata, sedikit marah. Su King terdiam dan menolak untuk bersuara. King Sui mulai bergerak dengan paksa. Jadi kamu mencoba membius dan memku. Saya akan membiarkan Anda merasakan ekstasi hari ini. Erangannya yang lembut dan halus terdengar. Mungkin karena beberapa waktu telah berlalu sehingga Su King tidak merasakan sakit lagi. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator. Perlahan, King Sui mulai mendengar erangan gembira yang familiar itu lagi, dan dia mengerahkan lebih banyak energi untuk bekerja. Erangan itu menjadi lebih keras dalam ekstasi. Su King setengah menutup matanya, dan lapisan merah muda muncul di wajahnya yang menawan. Bibi marsial ketiga, apakah pria atau wanita lebih baik? King Sui berkata dengan sedikit dendam saat dia mengerjakan Su King dengan paksa. Kamu benar-benar mengetahuinya, Su King berkata sambil terengah-engah. Matanya yang setengah tertutup memiliki pesona yang tidak bisa dijelaskan. Jika Anda tidak ingin orang lain tahu apa yang Anda lakukan, satu-satunya cara adalah dengan tidak melakukannya. Tidak ada tembok yang tidak bisa dilewati angin. Aku hanya tidak mengerti mengapa kamu melakukan ini padaku. King Sui memeluk Su King saat dia melompat-lompat dengan cepat. Aku tidak ingin hidup seperti sebelumnya. Su King tiba-tiba memegang King Sui setelah berbicara.
Tubuhnya berkedut hebat, dan dia bersandar di samping telinga King Sui. Erangan lembutnya terdengar seperti lagu dan isak tangis pada saat yang bersamaan. Apakah kamu merasa baik? King Sui menggigit daun telinganya yang berkilau dan tembus pandang dan berkata dengan kejam. Aku hampir mati. Saya tidak pernah tahu saya bisa merasa senyaman ini dengan tubuh saya sebelumnya. Zhu Qing berkata, kagum. Setelah dia butuh waktu lama untuk kembali ke kesadaran, wajahnya penuh rahmat, seperti kedamaian setelah badai. Kamu masih tidak mau memberitahuku mengapa kamu melakukan ini hari ini. King Sui memeluknya dan memulai putaran fitnah lagi. King Sui menatap wajahnya yang memerah, penuh dengan min paling menarik. Hari ini adalah kecelakaan, tapi aku sudah lama ingin melakukan ini denganmu. Saya tidak menyangka akan secepat ini. Saya ingin menemukan seorang pria karena saya tidak ingin menjadi seperti saya sebelumnya. Hanya saja, begitu saya melihat seorang pria dan memikirkan hal-hal yang harus saya lakukan dengannya, saya merasa jijik yang tak tertahankan. Namun, aku tidak membencimu ketika aku pertama kali bersamamu. Dia berkata dengan takut-takut sambil menikmati kesenangan fisik. Kamu tidak membenciku, jadi kamu memutuskan untuk membius dan memku. King Sui berkata dengan getir. Apa yang kamu katakan? Siapa yang membicarakan orang lain seperti itu? Ketika dia mengirimnya ke puncak kebahagiaan lagi, King Sui juga melepaskan apinya sendiri. King Sui tidak pernah memikirkan hal ini dalam mimpinya. Sebelumnya, ia memiliki fantasi menghabiskan uang untuk mencari wanita lain untuk membuat tingkat alam Valet Jade Immortal hingga ke lapisan keempat. Sekarang dia secara tidak sengaja menghindari beberapa bisnis yang merepotkan. King Sui sekarang benar-benar ingin melihat apakah alam Valet Jade Immortal benar-benar naik level ke lapisan keempat. AST 198 sebuah kata, cinta. Buah yang menakjubkan. Sekarang, King Sui benar-benar ingin mengetahui apakah ada tingkat keempat di alam abadi Valet Jade. Zhu Qing memiliki ekspresi yang sangat puas di wajahnya saat dia dengan malas berbaring di dada King Sui. Puncak kembarnya yang lembut dan menjulang menempel pada King Sui, menyebabkan senjatanya yang masih ada di dalam dirinya tetap tegak dengan kuat. Untuk sesaat, dia akan mendorong sedikit, menyebabkan erangan kecil keluar dari Zhu Qing. Setelah pertarungan gairah itu, wajah Zhu Qing semerah matahari terbenam dan sangat menarik untuk dilihat. Matanya yang besar dan indah memancarkan esensi sutra saat tubuhnya yang terhubung dengan King Sui diletakkan bersama di tempat tidur baru. Bibi bela diri ketiga, apakah kamu sudah puas? King Sui menyesuaikan bantal saat dia berbicara dengan santai. Dia membenci fakta bahwa Zhu Qing menggunakan wewangian luar biasa. Meski begitu, dia masih berguling-guling di tempat tidur bersamanya selama setengah hari. Apakah kamu membenciku karena aku menggunakan wewangian luar biasa? Tidak, yang aku benci adalah kamu. Setelah itu, King Sui berpakaian. Zhu Qing terdiam, sikap King Sui berubah dengan kecepatan membalik halaman buku. Sebelumnya, dia masih menggodanya, tetapi dia berubah menjadi orang asing dalam sekejap. Meskipun dia tidak berniat untuk menghabiskan semua kekekalan bersamanya, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa dari cara King Sui bertindak. Zhu Qing menatap King Sui, yang mengenakan pakaiannya, dengan tatapan sedih di matanya. Mungkin, dia salah. Tertawa pahit sebelum mengambil pakaiannya, dia dengan terkejut menyadari bahwa setelah melakukan perbuatan dengan King Sui, tingkat hasratnya terhadap wanita telah berkurang banyak. Itulah mengapa dia sangat terluka oleh sikap dingin King Sui. Setelah dia mengenakan pakaiannya, King Sui menatap Zhu Qing yang tampak rapuh. Dia tahu bahwa wanita ini beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan Ye Jiange, dan bahkan dia mungkin bukan tandingannya. Namun, tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, dia tetap seorang wanita. Tidak peduli apa niatmu, kita akan menjadi orang asing setelah ini. Setelah berbicara, King Sui berbalik dan meninggalkan gua. Zhu Qing diam-diam berdiri di sana, merasa sangat gelisah. Dia tidak pernah berharap untuk apapun, tetapi hanya berharap dia bisa memulai lagi. Dia tidak tahu bahwa King Sui membenci wanita yang paling membohonginya dan juga wanita manipulatif. Meskipun banyak pria menyukai metode yang digunakan Zhu Qing kali ini, King Sui merasa sangat jijik dengannya. Saat King Sui pergi, dia benar-benar merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Dia bukan seseorang yang tanpa emosi. Berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar tidak berperasaan, terutama setelah melakukan hal semacam ini dengan seorang gadis. Jika tidak, King Sui tidak akan begitu bertekad untuk menikah dengan si King Zuang. Jika bukan karena keduanya melakukan kontak intim, dia tidak akan memiliki niat untuk memutuskan pertunangan si tubuh Fan. Adapun Zhu Qing, King Sui merasa sangat bertentangan. Sejak awal, dia tidak pernah ingin bercinta dengan wanita ini.
Meskipun dia sangat cantik dan cukup dewasa untuk menggerakkan hatinya, King Sui sudah kehilangan semua pikiran untuk memukulnya saat dia tahu preferensinya. Dia tidak lagi lesbianisme, tapi hanya saja gadis-gadis di haremnya tidak bisa mencintai gadis lain. Apa yang akan terjadi jika Zhu King memakan semua gadis di haremnya? Jika dia menjadi korban, pada saat itu, sudah terlambat untuk menyesali keputusannya. Jadi, setelah perbuatan itu, King Sui memutuskan untuk menarik garis batas yang jelas dengannya. Meskipun dia merasa agak tidak berperasaan, dia tetap melakukannya dan pergi. Faktanya, ketika King Sui memaksakan kata-kata itu, dia merasakan keputusasaan di dalam hatinya. King Sui merasa sangat jijik dengan keadaan hatinya sendiri. Setelah berjalan ke daerah terpencil, dia langsung masuk ke ranah spasialnya. Dia bertanya-tanya apakah ranah spasial akan bisa naik level. Tapi saat King Sui masuk, alam Valet Jade Immortal bahkan tidak memiliki perubahan sedikit pun. Itu benar-benar sama seperti sebelumnya. King Sui sangat tertekan, dia memiliki harapan yang sangat tinggi bahwa akan ada peningkatan. Mungkin pemikiran saya sebelumnya salah. Lalu mengapa ranah spasial berhasil menjalani peningkatan 2 kali terakhir? Mungkinkah saat levelnya naik, saya perlu melakukan tindakan dengan lebih banyak wanita? King Sui mengerutkan kening saat dia membuang pemikiran yang menakutkan ini. Karena ranah spasialnya tidak meningkat ke level 4, King Sui keluar dengan berat hati. Awalnya, dia berpikir bahwa dia telah menemukan rahasianya, tetapi untuk berpikir bahwa itu semua sia-sia. Mari kita serahkan saja pada alam. Ini tidak bisa dipaksakan. Setelah mengingat ekspresi rapuh Zhu King, dia hampir tanpa sadar ingin menghiburnya. Lagi pula, kejadian setelah berhubungan adalah rentang waktu di mana wanita biasanya paling rentan secara emosional. Setelah kejadian itu, King Sui tidak pernah melangkah keluar dari puncak kabut awan. Dia berkultivasi dengan teknik Bear Form, Tiger Form, dan Deer Chanting hampir setiap hari. Sejauh ini, dia sudah menguraikan esensi dari formulir beruang dan mencatatnya. Setelah itu, dia akan meneruskan metode kultivasi untuk bentuk beruang dan harimau kepada Yi Jiange. Bagaimanapun, semua teknik ini adalah teknik tambahan dan sangat sulit untuk dikembangkan. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari berlalu. Murid-murid dari Sekte Pedang Langit yang meninggalkan pegunungan semuanya kembali. Namun, Cloud Mist Peak masih diselimuti kesendirian seperti sebelumnya. King Sui menghabiskan seluruh hari-harinya bermain dengan gadis kecil itu dan dengan ketat membimbingnya berkultivasi. Dalam 10 hari ini, King Sui tidak berhasil mengolah bentuk beruang ke tahap kesuksesan kecil, tetapi dia sudah agak memahami inti dari tingkat itu. Hari ini, Yi Jiange, King Sui, dan gadis kecil pergi jalan-jalan bersama. Ketika tiba-tiba, Yi Jiange berbicara dan menyebabkan King Sui tercengang. Kakak senior ketiga menjadi gila, dan ini sangat serius. King Sui dengan bingung melirik Yi Jiange, dan detak jantungnya semakin cepat. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan dia? Apakah Yi tahu tentang apa yang terjadi? Seharusnya tidak demikian karena berdasarkan kepribadian Zhu King, masalah ini tidak akan dipublikasikan olehnya. Aku tahu kamu kuat dalam seni medis. Dia sudah kehilangan begitu banyak berat badan hanya dalam 10 hari ini, dan terlihat sangat lelah. Bisakah Anda mengunjunginya untuk melihat apakah ada yang bisa Anda bantu? Yi perlahan berbicara sambil menatap King Sui. King Sui menghela nafas lega. Dia tidak benar-benar takut bahwa masalah ini akan diketahui oleh orang lain. Hanya saja dia tidak ingin mencari masalah untuk dirinya sendiri. Namun, seorang penggarap Xiantian biasanya harus tahan terhadap segala jenis penyakit. Kecuali, luka mereka berada di organ vital, seperti kerusakan pada dantian, del. King Sui sudah agak tahu apa yang diderita Zhu King. Itu masalah hati. Namun, apakah dia penyebabnya? Bagaimanapun, karena Tuan Dewinya sudah meminta bantuannya, dia hanya bisa mengerutkan alisnya dan pergi melihatnya. Kalau begitu ayo kita pergi sekarang. Kami akan terbang ke puncak Zhu King. Yi berkomentar. Ayo pergi. King Sui menjawab tanpa daya. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda memiliki kesalahpahaman dengan kakak senior ketiga saya? Yi memperhatikan keengganan King Sui saat dia bertanya dengan curiga. Bagaimana bisa ada? Ayo pergi. King Sui memaksa wajahnya untuk rileks saat dia menaiki Ichesno Immortal Crane bersama Yi. Segera setelah itu, derek abadi telah tiba di wilayah udara di atas puncak Zhu King. Puncak Zhu King tampak hampir sama dengan puncak berkabut. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa di sini lebih hidup, tidak seperti kesunyian yang tenang di Misty Peak. Setelah bangau abadi mendarat, King Sui memperhatikan banyak murid perempuan menatapnya dengan heran. Ada kekaguman,
dan bahkan tatapan terpesona di mata mereka. Wah, ini Martial Bibi Yiye dan Elder King Sui. Seorang murid perempuan berteriak histeris. Penatua King Sui masih sangat muda. Dia benar-benar menjadi penatua di usia yang begitu muda. Petik 2. Mereka berdua terlihat sangat lucu bersama. Murid perempuan lain menghela nafas. King Sui dan Yiye Jiange memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat Yiye meliriknya dengan kepahitan yang tersembunyi. King Sui merasa sangat salah, tapi dia tidak benar-benar mengerti maksud dari tatapan Yiye. Mereka memasuki aula besar, dan berjalan melewatinya dengan keluar ke halaman kecil di belakang. Ada juga sebuah bangunan kecil yang terletak di belakang. Berdiri di pintu, ada dua wanita. Setelah melihat Yiye Jiange dan King Sui, mereka membungkuk. Yiye dan King Sui melanjutkan tanpa menghentikan langkah mereka saat mereka memasuki ruangan. Setelah masuk, King Sui merasa bahwa ruang di dalamnya sebenarnya cukup luas. Dia berada di dalam ruang tamu yang besar, dan dia terus bergerak menuju ruangan yang terletak di sisi barat. Kakak senior, makan sesuatu. Jika tidak, tubuhmu tidak akan bisa menerimanya. Seorang pria mencoba membujuk Zhu Qing. Saat King Sui mendengar suara itu, dia tahu bahwa itu berasal dari penatua yang sedikit lebih tua dari Yiye, penatua ke-9. Kun kecil, abaikan aku. Aku baik-baik saja, aku hanya tidak makan. King Sui, setelah mendengar suara serak itu, terkejut. Dia bisa menentukan bahwa suara itu milik Zhu Qing. Mengapa itu berubah begitu banyak? Awalnya, suaranya merdu, penuh pesona, dan terasa sangat halus. Setelah memasuki ruangan, King Sui melihat dengan tidak percaya saat dia menyaksikan Zhu Qing yang lelah dan rapuh di tempat tidur. Sebenarnya ada perubahan besar selama lebih dari 10 hari. Wajah putih giok miliknya telah menjadi putih pucat saat ini. Bahkan matanya yang indah tampak agak kabur dan seluruh tubuhnya menjadi sekantong tulang kurus. Pria itu memiliki semangkuk bubur teratai panas dan ingin memberi makan Zhu Qing. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan menolak untuk makan. Sama seperti laki-laki itu ingin membujuk Zhu Qing lagi, semangkuk bubur panas itu telah menghilang saat muncul kembali di tangan King Sui. King Sui duduk perlahan di samping tempat tidur Zhu Qing, bibi bela diri. Hatiku hancur melihatmu kehilangan begitu banyak berat badan. Bisakah kamu makan sedikit untukku? Zhu Qing membeku sesaat sebelum dia melihat King Sui yang tersenyum duduk di samping tempat tidurnya, mencoba memberi makan buburnya. Dalam keadaan tidak percaya, dia mengedipkan matanya saat ekspresi heran melintas di dalam. Di bawah tatapan tercengang dari Little Kun dan Yiye Jiange, Zhu Qing menghabiskan semangkuk bubur itu. 2 dari 4 orang di ruangan itu tercengang, sangat tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa Zhu Qing, yang selalu keras kepala menolak untuk makan, tiba-tiba menghabiskan bubur ketika ditawarkan oleh King Sui? Yiye perlahan memanggil dengan ringan saat dia berjalan keluar ruangan dengan kakak senior bela diri ke-9-nya menutup pintu di belakang mereka. Kenapa kamu melakukan ini pada dirimu sendiri? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? King Sui meletakkan mangkuk dan melihat wanita yang tidak bisa dia bayangkan adalah orang yang sama dengan wanita yang dia lihat beberapa hari yang lalu. Saya tidak tahu. Saya merasa seperti saya tidak memiliki 1 ons kekuatan pun dalam diri saya. Saya tidak merasa ingin bergerak atau melakukan apapun. Kata-kata yang Anda ucapkan terus berulang dalam pikiran saya dan saya merasa sangat buruk. Aku tidak pernah ingin kau bersamaku, dan bahkan mencoba menghindarimu sejak hari itu. Namun, kata-kata yang kamu ucapkan sebelum kamu pergi membuatku merasa seolah-olah duniaku telah berubah menjadi abu-abu. Ketika King Sui mendengarkan suara kasar Zhu Qing dan melihat bahwa lapisan merah muda telah muncul kembali di wajahnya yang sakit. Dia merasa bingung dan tak berdaya karena tidak tahu harus bahagia atau tertekan. Terima kasih telah mengunjungi saya hari ini. Saya sangat senang. Ketika King Sui mendengar itu, dia mengangkatnya bersama dengan selimut. Dia sangat ringan, dan bahkan dengan selimut, dia masih lebih ringan daripada hari itu. Sembuh. Anda harus sembuh. Sebenarnya, aku juga telah memikirkanmu. Aku sengaja mencoba membuatmu marah tempo hari. Aku tahu, aku tidak akan mengharapkan apa-apa lagi darimu. Saya tahu bahwa Anda tahu tentang hubungan saya dengan wanita dan bahwa Anda membenci saya. Saya puas Anda datang menemui saya hari ini. Zhu Qing yang tersenyum tampak sangat menyedihkan namun cantik pada saat yang sama. Dia dengan ringan menggantungkan tangannya di leher King Sui dan mencium wajahnya. Aku tidak membencimu, tidak ada yang bisa membencimu. Kamu telah memasuki hatiku. Sejak hari itu, sosokmu telah muncul di hatiku tapi aku memaksa diriku untuk tidak memikirkanmu. Jika saya tahu bahwa Anda akan sangat sakit, saya akan datang lebih awal. King Sui tidak bisa melewati dirinya sendiri.
Dia tidak akan pernah bisa belajar bagaimana menyerah pada seorang wanita yang dia sukai dan yang mencintainya. Aku akan merawatmu. Di masa depan, Anda tidak diizinkan untuk melampiaskannya pada tubuh Anda sendiri. King Sui memukul dengan sedikit kekuatan pada pantat yang tampaknya berdaging. Zhu King mengeluarkan seruan centil dalam keberatan. Penampilannya yang lemah masih akan membuat orang merasa melindunginya. Setelah menerapkan akupuntur untuk memperkuat fondasinya dan mengembangkan energi dan potensinya, King Sui meregenerasi energinya dengan sangat cepat. Ini juga berkat fakta bahwa beban di hatinya telah terangkat. Lagi pula, penyebabnya sendiri bisa menjadi obat untuk masalah jantung. Ingat kata-kataku. Di masa depan, perlakukan diri Anda lebih baik. Hal lain, jangan lakukan itu dengan wanita di masa depan. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya dan jika Anda mau, Anda bisa mencari saya. Zhu King memerah dan menutupi mulut King Sui, memutar matanya. Dalam kondisi kurusnya, pesona femininnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak diizinkan untuk mengatakannya. Saya tidak akan bersama wanita di masa depan. Petik 2. Aku akan pergi sekarang. Aku akan datang mengunjungimu dalam beberapa hari. Untuk berpikir bahwa meskipun sudah dewasa, kamu masih seperti anak kecil dan tidak bisa menjaga dirimu sendiri. King Sui menyimpan jarum emas dan menggoda. King Sui, ada apa? King Sui tidak mengerti mengapa Zhu King merasa ragu. Memberi saya pelukan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut. King Sui tersenyum dan mengangkat dagunya, menatap orang yang sangat feminin itu. Tangannya berada di bawah lengannya dan dia memeluknya erat dan erat seolah mencoba merekatkan hati mereka. King Sui, terima kasih. Zhu King melingkarkan lengannya erat-erat di leher King Sui dan berkata dengan penuh semangat. King Sui dan Ye Jiange meninggalkan ruangan sementara Zhu King menatap mereka sampai mereka naik ke Snow White Crane. Saat di udara, Ye Jiange menatap King Sui dengan terkejut, tidak berkedip. Matanya yang melampaui dunia biasa tampak seolah-olah bisa melihat menembusnya. Tanyakan apa yang kamu inginkan, jangan menatapku seperti itu. Tuan, bukannya Anda tidak tahu berapa banyak kerusakan yang dapat Anda timbulkan dengan kecantikan Anda yang dapat menyebabkan jatuhnya negara dan kota. King Sui menggosok hidungnya dengan canggung dan berkata, kamu berhubungan baik dengan martial sisterku. Ye Jiange menahan diri untuk waktu yang sangat lama sebelum dia menanyakan pertanyaan ini yang membuat King Sui tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Kamu suka kakak bela diriku. Setelah beberapa saat, Ye Jiange bertanya lagi. Tuan, apakah Anda berpikir untuk bertanya kepada saya apakah saya memiliki hubungan semacam itu dengannya? King Sui tersenyum pahit dan berkata. Ye Jiange terdiam. King Sui tersenyum, tetapi tetap diam juga. Dia tidak ingin mengatakannya sementara Ye Jiange menyalahkan dirinya sendiri mengapa dia begitu keluar hari ini. Apa hubungan mereka dengan dia? Kembali di Cloud Mist Peak, King Sui sekali lagi kembali ke dunianya di mana dia tidak peduli tentang apapun kecuali untuk pelatihannya. Terkadang, dia akan membawa gadis itu saat mereka berjalan-jalan di hutan belantara Gunung Skysword. Tentu saja, mereka berada di White Feathered Condor. Kadang-kadang, King Sui akan meminta gadis itu untuk melatih cantering rusanya. Di hutan belantara, King Sui bertanya-tanya apakah mereka bisa menemukan beberapa buah aneh atau unik, tetapi tidak ada yang muncul. Namun, dia tidak kecewa. Hari ini, dia membawa gadis itu ke belakang Gunung Skysword di mana pemandangannya seperti jurang maut dan sangat berbahaya. Mereka terbang di bawah puncak dan di dekat bagian lengkungan miring Gunung Skysword yang seperti lengkungan pedang. Ayah, lihat ke sana. Luan-Luan melihat lurus ke tempat tertentu dan berteriak. King Sui mengikuti pandangan Luan-Luan dan menemukan bahwa di dinding tebing di pegunungan beberapa jarak jauhnya, ada tempat yang gelap dan di mana cahaya tidak bersinar masuk. Buah yang bentuknya seperti kelapa dan berukuran sebesar kepala anak kecil. Buah ajaib. Inilah yang dipikirkan King Sui. Itu persis sama dengan item yang muncul di pikirannya. Luan-Luan, bisakah kamu membuat Little White lebih dekat ke tempat itu? King Sui bertanya pada gadis itu. Penglihatan dan indera gadis itu luar biasa. King Sui sangat gelisah. Ini adalah hal yang baik, hal yang benar-benar bagus. Hanya saja dia tidak yakin apa efeknya di dunia 9 benua. Dia ingin mencabutnya dan bahkan mentransplantasikan tanaman merambat. Condor berbulu putih berhenti di sana dengan mantap. Saat melihat warna cerah dan aroma harum itu, King Sui tahu itu sudah lama matang, tapi itu baru saja tergantung di sini selama ini. King Sui langsung memetik buah ajaib dan memberikannya kepada Luan-Luan. Jangan dimakan. Kami akan kembali dan bertanya pada ibumu apakah ini bisa dimakan. Itu mungkin buah yang buruk. King Sui melewati Luan-Luan dan berkata. King Sui menghancurkan batu-batu di dinding tebing,
dan perlahan dan hati-hati mencabut akarnya. Dia takut jika dia merusak sistem root, pohon anggur tidak akan bisa bertahan. King Sui bermain petak umpet dengan gadis itu dan mentransplantasikan pohon anggur di alam Valet Jade Immortal. Setelah itu, King Sui mengutak-atik, buah ajaib, ini yang mencari di sekitarnya. King Sui bingung mengapa tidak ada binatang iblis yang menjaga buah itu. Jika tidak ada, buahnya pasti sudah dipetik sejak lama. Mungkinkah karena buah ajaib itu tidak berkualitas tinggi? Setelah berkeliling, dia tidak menemukan hal lain. Gadis yang bosan itu tertidur di pelukannya. Karena sudah larut, dia membiarkan gadis grogi itu menyuruh condor berbulu putih untuk kembali ke Cloud Mist Peak. King Sui memandangi buah menakjubkan yang memancarkan cahaya merah redup, merasa bahwa itu tidak boleh dianggap buruk. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia telah menghabiskan waktunya menjelajahi tempat-tempat berbahaya di daerah itu, tetapi dia tidak berhasil menemukan sesuatu yang baik. Meskipun dia menemukan beberapa item yang dia pikir bagus, setelah dia memeriksa Ye Jiange dia ditertawakan dan diberitahu bahwa itu adalah sampah. Ketika mereka kembali ke puncak Cloud Mist, Ye Jiange berada di depan aula, seolah menunggunya dan gadis itu. Dia merasa sangat senang, dan anehnya sangat gembira. Ye Jiange melangkah untuk membawa gadis itu dalam pelukan King Sui. Tangan rampingnya membuat jantungnya berdebar kencang saat menyentuh dadanya. Ye Jiange berkata dengan lembut kepada King Sui, kamu kembali. Ketika dia melihat buah ajaib di tangan King Sui, dia berkata dengan heran, buah ajaib. Kamu tahu tentang ini? King Sui bertanya dengan gembira, merasa sangat gembira. Jadi itu masih disebut buah menakjubkan. Melihat wajah terkejut Ye Jiange, itu pasti sesuatu yang bagus. Buah menakjubkan adalah salah satu buah yang paling menakjubkan di tanah 9 benua dan itu sangat berharga. Ye Jiange menyentuh buah ajaib dengan gembira dan berkata, efeknya apa? Seberapa berharganya? Buah ini paling baik diberikan kepada anak di bawah 12 tahun untuk meningkatkan potensinya. Setiap anak hanya dapat mengambil satu untuk meningkatkan 10% dari potensi keseluruhan mereka. Selama proses kultivasi di masa depan, kecepatan kemajuan anak akan meningkat 10% lagi. Ye Jiange tersenyum dan berkata, apakah ada efek samping? King Sui bertanya. Buah ajaib yang dia ketahui sebelumnya telah datang dengan efek samping. Tidak, apakah Anda mendengar bahwa itu sudah? Ye Jiange bertanya, merasa aneh. Biarkan Luan memilikinya. Gadis itu telah menemukannya dengan matanya yang tajam. King Sui memberikannya kepada Ye Jiange yang menggendong gadis itu. Sebenarnya, ini bisa meningkatkan umur gadis itu 3 tahun. 10% dari potensinya akan setara dengan 10% dari umurnya. Buah ajaib luar biasa karena dapat meningkatkan setiap kemampuan orang yang mengambilnya. Untuk anak-anak di bawah 12 tahun, itu akan meningkatkan kemajuan kultivasi mereka sebesar 10% di masa depan. Ye Jiange perlahan menjelaskan. Hanya anak-anak di bawah 12 tahun yang dapat menikmati peningkatan 10% dalam kecepatan kultivasi mereka. Tapi ketika Xiantian memakannya, itu bisa meningkatkan semua kemampuannya sekaligus sebesar 10% dan umur mereka 50 tahun. Ye Jiange memegang buah menakjubkan dan berkata sambil menatap King Sui. Jadi bagaimana jika kita mendapatkan 50 tahun lagi untuk hidup kita? Bahkan jika itu hanya dapat meningkatkan umur gadis itu selama 3 hari, kita tetap harus memberikannya padanya. Setiap hari tambahan membawa lebih banyak harapan. King Sui menghela nafas dan berkata dengan serius. Asterisk AST 199-4 level alam Valet Jade Immortal. Jadi bagaimana jika kita mendapatkan 50 tahun lagi untuk hidup kita? Bahkan jika itu hanya dapat meningkatkan umur gadis itu selama 3 hari, kita tetap harus memberikannya padanya. Setiap hari tambahan membawa lebih banyak harapan. King Sui menghela nafas dan berkata dengan serius. King Sui tidak hanya mengatakannya untuk pertunjukan. Meningkatkan 10% dari semua kemampuan dan 50 tahun kehidupan memang menggoda, tetapi itu lebih cocok untuk Luan. Ye Jiange tersenyum, menggumamkan, sampai jumpa besok, dan pergi ke kamarnya. King Sui menggosok hidungnya dan kembali ke kamarnya sendiri. Dia kemudian mengunci pintu dan memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia terus memikirkan buah ajaib. Saat itu, dia baru saja menanamnya dengan sembarangan. Sekarang dia menggali lubang dan menyiraminya dengan benar, tanaman itu tidak tinggi tetapi penuh dengan tanaman merambat. Memindai segala sesuatu di dunia dan merasa sedikit bahagia, King Sui memulai hari pelatihan lagi. Teknik penguatan kuno masih merupakan siklus 70 hari, tetapi di bawah tekanan dewa misterius, otot-ototnya berkembang dan embun seukuran anggur di diafragmanya memiliki kepadatan yang mengkhawatirkan.
Setelah mengedarkan teknik penguatan kuno selama 3 siklus berturut-turut, King Sui berhenti dan membuat makanan di alam valet jade immortal untuk makan malam. King Sui kemudian berbaring di tepi kolam untuk beristirahat setelah makan enak. Matanya tanpa sadar mendarat di buku yang dia lempar sembarangan ke dunia. Itu adalah potret istana musim semi, yang dia ambil dengan iseng untuk membolak-baliknya. Itu masih sangat jelas dan menyebabkan hati seseorang mendidih, penggambaran teknik yang hidup dan grafis. Seolah-olah mereka berada tepat di depan Anda, terutama goresan yang dilukis secara realistis untuk menggambarkan garis indah wanita itu. Gambar demi gambar membuat King Sui berkobar dengan penuh semangat. Dia secara tidak sadar menggunakan teknik penglihatan surgawi, dan itu membuatnya linglung. Banyak titik dan garis merah muncul pada karakter dalam lukisan. Ada juga 8 saluran luar biasa, dan bahkan, senjata, manusia. King Sui menggosok matanya. Mereka masih di sana ketika dia terus menggunakan teknik penglihatan surgawi. Setiap lukisan terhubung. Mungkinkah ini kultivasi duo? King Sui menjadi bersemangat. Teknik mistik ini adalah bagian dari impian setiap pria. Mereka dapat menikmati kesenangan terbesar dan mengembangkan diri mereka sendiri secara bersamaan. Selain itu, King Sui mengetahui efek komplementer dari Yin dan Yang. Yin dan Yang saja tidak bisa bertahan lama. Semua ciptaan langit dan bumi mengandung Yin dan Yang. Langit adalah Yang, bumi adalah Yin, siang adalah Yang, malam adalah Yin. Atas adalah Yang, bawah adalah Yin, panas adalah Yang, dingin adalah Yin. Bahkan untuk anatomi manusia, tubuh bagian luar adalah Yang, dan organ dalam adalah Yin. Di dalam organ dalam, 6 organ berongga satu adalah Yang, dan 5 organ dalam adalah Yin. Dalam 5 organ internal, jantung dan paru-paru, yang diposisikan lebih tinggi di dalam tubuh, adalah Yang, dan ginjal dan hati, yang diposisikan lebih rendah di dalam tubuh, adalah Yin. Untuk ginjal, esensi, adalah Yin, dan api gerbang vital, adalah Yang. Potret Yin Yang Taiji. King Sui membalik ke halaman pertama potret istana musim semi dan melihat titik dan garis merah. Kali ini, dia berkonsentrasi pada pembuluh darah. Mereka membuat tubuhnya memerah, dan dia akhirnya menanggalkan pakaiannya. Dari lukisan pertama, King Sui secara sadar mengikuti jalan pada pria di lukisan itu dan menyalurkan ki dari teknik penguatan kuno. King Sui menemukan dirinya di zona itu, merasa segar namun terstimulasi. Mengikuti urutan lukisan dan menyalurkan energinya sesuai dengan itu membuat King Sui curiga bahwa ini bisa membuatnya tak terkalahkan, terutama ketika jalan benar-benar mencapai senjata di bawah. King Sui menyadari bahwa potret istana musim semi dalam pikirannya secara bertahap berputar dalam kecepatan yang meningkat seiring dengan budidaya duonya, membuatnya segar dan penuh energi. Dia akhirnya berhenti setelah 10 potret. Meski terasa menyegarkan, sepertinya telah menghabiskan banyak waktu dan tenaganya. Setelah camilan dan melamun, King Sui memutuskan untuk mempelajari kultivasi duo ini. Kalau saja dia memiliki kecantikan di sampingnya untuk mencoba efeknya. Potret-potret itu sebenarnya memakan waktu setengah hari. King Sui mencoba mengolah ki di posisi yang berbeda, dan itu membuatnya menyadari hal yang luar biasa tentang kultivasi duo. Itu beredar di mana-mana, seperti di potret istana musim semi. Jalur penyalurannya jauh dan lebar, bersirkulasi ke depan dan terus-menerus. Secara bertahap, organ dalam dan 8 saluran luar biasa membentuk berbagai sirkulasi yang menempa, mengubah, dan mengangkut ki. King Sui tahu ini adalah budidaya duo. Ki dari pasangan itu bergabung dan berubah untuk menghangatkan saluran, membuat Yin dan Yang dalam perpaduan harmonis yang saling melengkapi. Berhasil menyelesaikan kultivasi dari semua 72 lukisan yang menghabiskan waktu seminggu penuh. King Sui menemukan bahwa itu adalah metode penyaluran ki di berbagai posisi. Terus terang, itu meningkatkan kegembiraan berlatih kultivasi duo. King Sui berlatih selama seminggu dan tersiksa oleh api keinginan. Secara khusus, pria di bawah ini tetap tegak selama seminggu penuh. Untungnya, King Sui menemukan bahwa kultivasi ini dapat meningkatkan beberapa kekuatan mental. Ketika King Sui bisa menggunakan teknik ini dengan keinginannya sendiri, dia sudah menghabiskan hampir 15 hari di alam. Dia tahu waktunya hampir habis. Pada saat ini, dia merasakan getaran di alam. Batas-batas keempat sisi tampaknya ditarik. Di kejauhan, muncul payung Cina. King Sui tertawa terbahak-bahak. Alam valet immortal benar-benar ditingkatkan. King Sui tidak pernah berpikir dia bisa menyaksikan peningkatan ranah. Perasaan aneh itu tidak terbayangkan. Waktunya singkat, tetapi hanya sesaat. Namun, rasanya seperti itu berlangsung lama. Mungkin peningkatan ranah terhubung ke kekuatan mental. King Sui menebak. Jika itu benar-benar terkait dengan kekuatan mental,
King Sui tertekan. Dia meninggalkan jalan ini tanpa menggunakan kekuatan mentalnya. Teknik kultivasi untuk meditasi telah muncul selama teknik pendukungnya, tetapi dia tidak melanjutkan mempelajarinya. Meditasi memiliki satu efek, meningkatkan kekuatan mental. King Sui menatap beberapa kata sederhana, tetapi tidak berguna untuk itu. Dia tidak membutuhkan banyak kekuatan mental untuk apapun sampai sekarang, dan telah menunda pelatihannya. Sekarang sepertinya seseorang harus mempelajari segalanya, karena semuanya berguna. Tidak ada teknik yang tidak berguna, hanya orang bodoh. King Sui memutuskan untuk mulai berlatih meditasi besok. King Sui bergegas ke alam tingkat 4 untuk melihat hadiahnya, berlari dengan penuh semangat ke tablet batu. Dia bisa merasakan jantungnya berdetak dengan cepat. Realm of the Valet Immortal telah cukup membesar. King Sui melihat bahwa kolam itu sekarang setidaknya memiliki panjang 50 meter, tetapi kedalamannya tidak berubah. Mari kita lihat hal-hal baik apa yang ada di sini. King Sui, yang selalu berpikir hal-hal baik dimaksudkan untuk dihargai secara perlahan, menahan dorongan hatinya dan mulai dari tingkat pertama. Tingkat pertama alam Valet Immortal terbuka, memperlihatkan buah pohon kekuatan yang bisa tumbuh sendiri. Itu matang setiap abad, menghasilkan 10 buah setiap kali. Setiap buah dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 500 jin, dan dapat digunakan untuk budidaya pil juga. Namun, seseorang hanya bisa mengonsumsi maksimal 2 pelet, tidak ada gunanya makan lebih dari itu. Tingkat kedua terbuka, memperlihatkan pohon kelincahan yang juga bisa tumbuh dengan sendirinya. Itu matang setiap abad, menghasilkan 10 buah setiap kali juga. Setiap buah dapat meningkatkan kecepatan seseorang hingga 50%, dan dapat digunakan untuk budidaya pil juga, tetapi seseorang hanya dapat mengonsumsi maksimal 2 pelet. Makan lebih banyak akan memungkinkan seseorang untuk meningkatkan 50% lagi kecepatannya dalam 15 menit. Tingkat ketiga dibuka, pohon ketahanan pada tingkat ketiga matang setiap abad dan menghasilkan 10 buah setiap kali. Setiap buah dapat meningkatkan pertahanan seseorang sebesar 500 jin. Seseorang hanya bisa mengonsumsi paling banyak 2 pelet. Makan lebih banyak tidak akan ada gunanya, dan itu bisa digunakan untuk mengolah obat. 5.000 tahun Golden Medicinal Turtle dapat diambil darahnya untuk digunakan dalam budidaya obat, dan dapat menggantikan binatang biasa untuk budidaya obat. King Sui sangat senang melihat level keempat. Level 4 alam terbuka, pohon fisik matang setiap abad, menghasilkan 10 buah setiap kali, dan setiap buah dapat meningkatkan umur seseorang hingga 50 tahun. Seseorang hanya bisa mengonsumsi maksimal 2 pelet. Mengkonsumsi lebih banyak tidak ada gunanya, dan bisa digunakan untuk budidaya obat. King Sui tersentuh. Buah fisik akhirnya keluar, dan gadis kecil itu sekarang dapat meningkatkan umurnya hingga 100 tahun. Hal yang baik adalah bahwa itu adalah buah dari fisik, ada satu bahan tambahan untuk budidaya Grid Revitalizing Pellet. Sangat gembira, King Sui melihat ke bawah dengan gembira. Ada hadiah kerang berumur 1000 tahun yang bisa diambil darahnya untuk dijadikan pelet. Itu bisa digunakan untuk menggantikan binatang biasa untuk mengolah obat. King Sui hampir menangis. Langit tidak meninggalkannya. Tidak, mereka memberinya apa yang kurang, hanya penyu obat emas dan kerang berusia 1000 tahun yang bisa menggantikan 2 binatang biasa untuk bahan. Hadiah lainnya adalah parasol Cina berusia 10.000 tahun dengan seekor burung berapi di atasnya yang dapat ditunggangi dan dituntun untuk berperang. Generasi selanjutnya dari Phoenix kuno memiliki sedikit garis keturunan Phoenix. King Sui benar-benar bingung hanya dengan kalimat, dengan seekor burung berapi di atasnya yang bisa ditunggangi dan dituntun untuk pertempuran. Generasi selanjutnya dari Phoenix kuno memiliki sedikit garis keturunan Phoenix di benaknya. King Sui tidak bisa tidak menatap parasol Cina berusia 10.000 tahun di kejauhan. Dikatakan bahwa Phoenix akan mendarat di parasol Cina, tetapi parasol Cina ini di sini jauh lebih besar daripada di Falling Phoenix Town. Cabang-cabangnya kokoh, daunnya lebat, dan mahkotanya tidak jelas. Tingginya sebenarnya sudah mencapai 50 meter. Jika bukan karena level 4, banyak tanaman obat akan menderita. AST-200 binatang iblis King Sui, burung api. King Sui sekarang benar-benar merasa ada perubahan keberuntungan. Dia tidak pernah berpikir bahwa tiba-tiba, keinginan yang tidak berani dia impikan terpenuhi begitu saja. Sementara dia sangat ingin memiliki monster iblis terbang, dia tidak tahu kapan keinginan ini akan terpenuhi. Dia bahkan berencana untuk itu menjadi tujuan jangka panjang. King Sui sadar kembali dan melihat ada 2 item lain yang tercantum di bawah ini. Dihargai dengan 1 perila, 100 daun bisa dipanen setiap 10 tahun. Rasanya sangat menyegarkan dan bisa digunakan untuk saus, bumbu, kaldu, dan semacamnya. Dihargai dengan 1 time, 100 daun bisa dipanen setiap 10 tahun.
Rasanya sangat menyegarkan dan bisa digunakan untuk saus, bumbu, kaldu dan semacamnya. Merasa cukup senang, King Sui melihat dua bilah rumput yang sangat besar di samping pohon buah wangi mabuk. Bagaimanapun, tiga item pertama semuanya sangat berharga dan bahkan dua yang terakhir tidak ternilai harganya. Selain itu, King Sui tahu bahwa kedua bahan ini diperlukan untuk seni kuliner untuk membuat bumbu dan kaldu. Hadiah dari tingkat 4 alam Valet Jade Immortal memperluas tanah di alam menjadi sekitar 100 mu. King Sui berpikir jika level 4 adalah poin penting. Apakah hadiah untuk level 4 akan lebih baik? Dua level pertama hanya memberinya tanaman sebagai hadiah dan level 3 menghadiahinya dengan binatang. Untuk berpikir bahwa level 4 tidak hanya memberinya kerang 1000 tahun dan burung api, yang paling penting adalah bahwa burung api adalah tunggangan, binatang iblis, yang juga akan digunakan untuk pertempuran. King Sui berpikir dengan puas bahwa itu pasti pada tingkat binatang iblis, dan bahkan mungkin menjadi lebih kuat. Ketika King Sui melihat ke arah kolam, dia menerima kejutan lain. Sementara penyu obat emas hanya seukuran wastafel, kerang 1000 tahun putih keperakan seukuran tangki air dan memiliki ketebalan mencapai lutut. Itu dibuka sedikit, memancarkan cahaya putih redup di dasar kolam. Setelah mencapai tingkat 4 alam Valet Jade Immortal, kolam itu meluas 1 kali lipat dan bahkan ikan hitam dan kura-kura jauh lebih tersebar. Baru pada saat itulah King Sui menoleh ke arah pohon wutong raksasa itu. Itu karena King Sui ingin melihat seperti apa burung api itu. Sejak King Sui mengetahui keberadaan burung api, dia merasakan sesuatu yang aneh di benaknya. Karena itu, dia mencoba memahami perasaan itu sambil berjalan. Menjerit. Diiringi teriakan burung bernada tinggi, seekor burung raksasa berwarna merah menyala terbang turun dari pohon pesawat. Itu seperti bola api raksasa yang memiliki keindahan surgawi, seperti Phoenix yang menyala dalam gambar. Itu hanya kekurangan yang paling penting, mahkota Phoenix. King Sui menatap burung api yang turun dengan gelisah tanpa berkedip. Ketika sayapnya terbentang, ia akan memiliki lebar sayap 100 meter persegi, 10 meter dikalikan 10 meter, dan mengeluarkan aura api yang kuat. Ini tampaknya jauh lebih kuat dibandingkan dengan bangau putih salju dan condor berbulu putih. King Sui bisa merasakan seberapa kuat burung api itu hanya dari auranya. King Sui melompat ke belakang burung api. Pada saat itu, dia merasakan pencapaian yang luar biasa karena dia juga akan menjadi salah satu dari mereka yang memiliki binatang iblis. Selain itu adalah binatang iblis terbang yang kuat. Selanjutnya, King Sui melihat sesuatu yang dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setiap kali melewati kolam, ia akan mengambil ikan hitam atau kura-kura. King Sui membelai bulu merah menyala yang hangat dari burung api. Melihat itu berhenti setelah memakan sekitar 10 ikan hitam dan beberapa kura-kura, dia menghela nafas lega. Dia benar-benar takut burung api ini akan melahap penyu obat emas dan kerang 1000 tahun. Burung kecil, jangan makan kura-kura tua dan kerang tua itu, oke. King Sui hanya dengan santai mengangkatnya, tetapi tidak menyangka bahwa burung api akan berteriak secara manusiawi. King Sui tahu dari teriakannya bahwa dia mengerti. Untuk menguji tebakannya, King Sui mencoba menggunakan indera mentalnya untuk membuat burung api melakukan berbagai tindakan, yang berhasil dicapai dengan sempurna. Ini menyebabkan King Sui merasa sangat gembira. Alam Valet Jade Immortal masih cukup kecil dan tidak memungkinkan untuk terbang dengan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, King Sui berencana untuk mengalami kecepatan dan kekuatan burung apinya di luar dunia di lain waktu. Melihat bahwa sudah waktunya dia akan diusir dari kerajaan, King Sui mandi dan berganti pakaian untuk keluar. Sebelum dia pergi, dia menyimpan buku, resep, dan halaman 9 gelombang telapak Buddha emas besar. Dia dengan hati-hati menginstruksikan burung api untuk tidak menyentuh tanaman dan beberapa hal lainnya. Burung api memekik gembira. Baru saat itulah King Sui meninggalkan alam Valet Jade Immortal dengan puas. Dia langsung pergi ke tempat tidur dan memutuskan untuk tidur karena masih larut malam. Dia menepis pemikiran untuk mencoba burung api karena mungkin menarik perhatian yang tidak perlu dari para ahli dari Sekte Skysword. Itu juga akan merepotkan jika dia menyinggung monyet iblis tua itu. Ketika hari sudah pagi, King Sui dengan cepat bangun, melewatkan latihan paginya, dan memanggil burung api. Burung api itu tampak sangat bersemangat karena baru pertama kali keluar. Itu memekik gembira, melepaskan aura yang begitu kuat yang bahkan mengejutkan King Sui. King Sui sudah bisa merasakan aura kuat dari burung api di alam Valet Jade Immortal. Dia tidak menyangka bahwa, ketika meninggalkan dunia untuk melihat dunia di luar sana, tanpa sadar mengeluarkan aura yang memiliki warna yang mirip dengan yang memiliki darah Phoenix. King Sui melompat ke atas burung api. Sebelum dia memberikan instruksi apapun, burung api itu terbang.
Sayapnya yang besar membelah udara dengan sangat tergesa-gesa. Saat itulah Ye Jiange kebetulan melihat sosok tegak berdiri di belakang burung api. Dia tidak akan pernah menduga bahwa King Sui, yang masih menunggangi White Feathered Condor sehari sebelumnya, tiba-tiba akan muncul di punggung monster iblis besar. Yang paling penting, aura iblis dari binatang ini hanya berada di urutan kedua dari binatang pelindung Sekte Pedang Langit. Ye Jiange memperhatikan bahwa sejak dia bertemu King Sui, dia lebih mampu menerima hal-hal baru. Dia juga secara bertahap menyadari bahwa tidak ada yang mengejutkan. Apapun yang terjadi adalah hal biasa. King Sui berdiri di belakang burung api dan mengalami sensasi kecepatan terbang yang cepat. Perasaan angin di wajahnya membuatnya merasa bahwa emosi yang tidak terkendali muncul dari lubuk hatinya saat dia melihat ke daratan dan sungai yang luas di dunia 9 benua di bawahnya. Perasaan yang dia rasakan jauh berbeda dari apa yang dia rasakan ketika dia berada di punggung bangau putih salju atau kondor berbulu putih. Kecepatan perjalanan terbang adalah yang terbaik. Bahkan jika saya harus kembali ke desa King dan kembali, itu akan membawa saya paling sedikit selama 2 hari. King Sui merasa gelisah hanya dengan memikirkannya. Perjalanannya ke negara Changlang sebelumnya telah memakan waktu lebih dari 2 bulan. King Sui mengeluarkan buah penambah kekuatan dan buah penambah kelincahan. Dia melemparkan mereka ke dalam mulut burung api, yang mengeluarkan beberapa tangisan bahagia setelah memakannya. King Sui bisa mendengar kegembiraan dalam tangisannya. Sayang sekali tidak ada lagi Small Revitalizing Pellet, jika tidak pasti akan sangat bersemangat untuk diberikan 2 di antaranya. Dia tidak tahu apakah pelet itu akan berguna, tetapi buah peningkat energi dan buah peningkat kelincahan pasti akan berguna. Untuk saat ini, King Sui tidak punya rencana untuk membiarkannya mengambil buah peningkat fisik karena 10 tahun tidak berarti apa-apa bagi binatang iblis. Sayang sekali buah peningkat ketahanan belum matang, tetapi akan segera matang. King Sui merasa bahwa hal terpenting bagi binatang iblis adalah daya tahannya. Ambil contoh binatang iblis terbang. Sebelum berubah menjadi binatang iblis, itu masih binatang buas atau binatang buas. Itu akan cenderung tidak bisa terbang lama karena kurangnya daya tahan. Ini khususnya kasus untuk menerbangkan binatang buas. Hanya ketika mereka memiliki inti dari binatang iblis, daya tahan mereka akan lebih baik dan dengan demikian dapat terbang untuk jarak yang lebih jauh. Tapi intinya mirip dengan dantian manusia. Semakin kuat inti dari binatang iblis, semakin kuat jadinya. King Sui melihat burung besar yang sangat cantik yang dia tumpangi dan dia merasakan kepuasan yang luar biasa. Itu adalah rasa kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Untuk waktu yang lama, dia hanya bisa menunda mimpinya untuk bepergian melintasi tanah dunia 9 benua karena dia tidak memiliki binatang iblis Xiantian yang terbang. Sekarang dia memiliki binatang iblis terbangnya sendiri, sepertinya rencananya untuk menjelajahi dunia perlu dimajukan. Dia menyuruh burung api untuk kembali. Ketika mereka kembali ke puncak kabut awan, senang sekali Ye Jiange dan gadis itu melihat mereka. Ah, burung yang cukup besar. Gadis itu berteriak riang. King Sui melompat ke bawah. Gadis itu naik dan membelai bulu merah menyala sambil tertawa bahagia. King Sui melihat ke arah Ye Jiange dengan senyum lembut. Haha, aku mengambilnya dari suatu tempat. Ye Jiange memandang King Sui dengan senyum murni di wajahnya. Dewi yang pendiam akan memiliki senyum yang sangat murni dan menghangatkan hati ketika dia melihat luan-luan. Tuan, saya mungkin akan pergi beberapa hari ini. King Sui mengangkat gadis itu dan berkata, aku tahu bahwa Sekte Skysword tidak akan menjadi tempat tinggalmu. Ada dunia besar yang menunggu di luar sana untukmu. Saya sudah mendiskusikan ini dengan Martial Brothers dan yang lainnya. Karena Anda hanya seorang penatua dari Sekte Pedang Langit, Anda dapat merasa bebas untuk bergabung dengan sekte manapun di masa depan. Ada sesuatu dalam tatapan yang digunakan Ye Jiange pada King Sui yang membuatnya merasa melankolis. King Sui menghela nafas dan suasana berubah sedikit menindas. Kapan kamu akan kembali? Ye Jiange bertanya dengan lembut. AST 201 tahap awal, seni kultivasi surgawi, aku tidak tahu, tapi kamu tidak perlu khawatir tentang gadis kecil itu. Saya akan memikirkan sesuatu untuk masalahnya. Setelah itu, saya akan menulis seni kultivasi untuk Anda. Anda harus memastikan dan membimbingnya dalam kultivasinya di masa depan. King Sui mengalihkan perhatian gadis kecil itu saat dia berbicara dengan Ye Jiange. Mehem, kamu harus berhati-hati karena kamu sendirian di luar. King Sui bisa mendengar keengganan dalam suara Ye Jiange. Sepertinya dia tidak terbiasa dengan perasaan peduli pada orang lain. King Sui tersenyum, baginya, sudah memuaskan bahwa dia bisa membuat Ye Jiange mengkhawatirkannya. Setelah dia kembali, King Sui merasa bahwa dia harus mengucapkan selamat tinggal pada Wu Suang dan Su King.
Sudah hampir setengah bulan sejak terakhir kali dia melihat Su King. Seberapa cepat waktu berlalu. Ketika King Sui tiba di puncak Su King, tidak ada lagi murid perempuan yang berjaga. Saat ini, juga akan ada murid laki-laki yang muncul di Zu King Peak, dan bahkan pasangan bisa terlihat di sana. Betapa sulit dipercayanya ini. Dia membuat beberapa pertanyaan tentang lokasi Wu Xuang dan menemukan bahwa dia tinggal di halamannya sendiri. Bagaimanapun, Wu Xuang adalah pelindung tingkat Xiantian di Sekte Pedang Langit. Perlakuan terhadapnya tidak akan terlalu buruk. Puncak Su King tidak lagi melarang murid laki-laki masuk. King Sui bertanya pada Wu Xuang ketika dia bertemu dengannya, dengan nada kebingungan dalam suaranya. Iya, lebih dari 10 hari yang lalu, guru menghapus aturan dan tidak lagi melarang murid laki-laki dan perempuan untuk jatuh cinta. Wenren Wu Xuang menjawab sambil memperhatikan kebingungan King Sui. King Sui mencibir sambil melanjutkan. Apakah kamu tidak mengundangku untuk duduk? Wenren Wu Xuang tanpa sadar tersipu, dan, setelah ragu-ragu sejenak, mengizinkan King Sui masuk. Tempatnya tampaknya tidak terlalu besar, dan dia memiliki dapur yang kecil dan sangat nyaman. Di dinding seputih salju ada sofa berwarna merah muda. Di depan sofa, ada meja makan kecil yang terbuat dari kayu. King Sui menatap Wenren Wu Xuang, yang berdiri di samping sofa. Aku harus pergi untuk beberapa waktu. King Sui memegang tangan Wu Xuang saat mereka duduk di sofa. Berapa lama itu? Wu Xuang menatap King Sui dengan kaget saat dia bertanya, merasa agak tidak nyaman. Tidak tahu, tapi itu harus cukup lama sebelum aku kembali. King Sui menjawab dengan ringan. Wenren Wu Xuang terdiam saat dia menundukkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa. King Sui juga tidak menyangka reaksinya akan seperti ini. Memegang tangannya, dia membawanya di depan dadanya. Ark, Wu Xuang berseru kaget tetapi tidak melawan saat dia diam-diam berbaring di pelukan King Sui. Pada saat ini, hubungan mereka sudah mencapai titik di luar teman. King Sui tidak ragu lagi saat dia bergerak dengan keahlian biasa, menanamkan ciuman di bibir Wenren Wu Xuang dan menggunakan lidahnya untuk berinteraksi dengan lidah Wu Xuang yang halus dan harum. Kali ini, bertentangan dengan semua harapan, Wu Xuang dengan penuh semangat berkoordinasi dengan King Sui saat lidahnya mengambil inisiatif untuk berbelit-belit dengan lidah King Sui. Tampak tenggelam dalam kenikmatan, Wu Xuang memejamkan matanya. Perlahan-lahan, keduanya berbaring di sofa. Wenren Wu Xuang naik ke atas King Sui saat King Sui membuka matanya lebar-lebar, menciumnya tanpa syarat. Posisi sugestif itu, serta merasakan sesuatu yang keras mengganjalnya, menyebabkan pipi Wu Xuang memerah. Seperti refleks terkondisi, Wu Xuang mengencangkan dan meremas kedua kakinya, hanya untuk mendengar tawa nakal King Sui saat tangannya menjelajahi dan meremas bokong Wu Xuang yang gagah. Menggunakan tangannya untuk menekan pantatnya, King Sui punuk dan mendorong dari bawah. Tongkat kerasnya semakin kuat dan kuat, sampai mengarah lurus ke langit. Terangan ringan keluar dari bibir Wu Xuang. Matanya perlahan terbuka, dan memiliki pesona yang tak terlukiskan tercermin di dalamnya. King Sui kemudian membaliknya, menekannya ke bawah. Dadanya merasakan puncak kembar Wu Xuang yang menjulang menonjol di atasnya. Mencium wajah dan bibirnya, King Sui bergerak ke bawah dan mulai menggunakan lidahnya untuk menelusuri kontur Wu Xuang melalui pakaiannya. Betapa menakjubkan elastisitas dan keharuman itu. King Sui, kamu tidak bisa. Wu Xuang terengah-engah saat dia meraih tangan King Sui yang akan melepas pakaiannya. King Sui memeluknya erat dan menghentikan tindakannya. Dia telah melihat sedikit kesedihan dalam ekspresi malu-malu di wajah Wu Xuang sebelumnya. King Sui menjulurkan lidahnya, mengunci bibir dengannya, dan dengan lembut menciumnya sampai bibirnya sedikit bengkak sebelum King Sui melepaskan mulutnya. Wu Xuang, aku ingin menyentuhmu. King Sui menghela nafas saat dia menatap Wu Xuang yang pemalu, yang kepalanya menunduk. Diam menjawab King Sui. Bolehkah aku? King Sui berbisik sambil dengan lembut menjilat telinga Wu Xuang. Suara lembut jaminan terdengar, tetapi tidak ada yang tahu apakah ini respons cinta dari Wu Xuang, atau penguasaan kontrol tempo King Sui. Sebuah tangan mengangkat dagunya yang indah, dan tangan lain merasakannya yang tegak. King Sui menatap wajah Wu Xuang yang mabuk, anggun, dan malu-malu, yang tenggelam dalam gairah. Berhenti sejenak, King Sui puas saat dia menatap pakaian dan rambut Wu Xuang yang sedikit acak-acakan, hilang dalam kecantikannya. Betapa menyesalnya, Wu Xuang hanya membiarkan tangan King Sui dengan bebas menjelajahi bagian atas tubuhnya. Adapun area vital lainnya, Wu Xuang masih memiliki pikiran untuk melindunginya dengan ketat. King Sui sedikit jengkel, tapi dia sudah cukup puas. Dengan tarikan tangannya, gesper jubah Wu Xuang terlepas, nyayang merah muda dan tegak serta puncak putih salju yang menjulang tampak memancarkan cahaya suci dan wewangian saat terungkap di depan King Sui.
Kehilangan semua kendali, kepala King Sui bergerak maju saat dia menangkupkan mulutnya di atas salah satu usuang berwarna merah muda dan tegak dan mulai mengisapnya dengan lembut. Usuang berwarna merah seperti tomat. Tubuhnya bergidik dan menggeliat tanpa sadar saat gelombang kenikmatan memerasnya. Setelah kembali ke Misty Peak, King Sui masih mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, seiring berjalannya waktu, King Sui dengan cepat berlari panik, takut dia akan kehilangan kendali. Dia tidak tega untuk mencari Zhu King setelah itu, dan dengan demikian memutuskan untuk langsung kembali ke Misty Peak. Pada saat itu, King Sui memang merasakan dorongan untuk memaksakan dirinya pada Wenren Wusuang, tetapi dia memperhatikan bahwa Wusuang tampaknya memiliki beberapa masalah yang tidak dapat dia sebutkan dan dengan demikian memutuskan untuk tidak melanjutkan tindakannya. 3 hari berlalu. King Sui bermain dengan gadis kecil setiap hari bersama dengan Ye Jiange. King Sui tidak begitu mengerti mengapa Ye Jiange ingin menemaninya, tapi dia suka ada Ye Jiangye di sekitarnya. Setelah buah ketahanan matang, King Sui tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi. Kali ini, King Sui tidak mengunjungi Wu Suang, tetapi pergi mencari Zhu King. Banyak orang menyambutnya dalam perjalanan ke sana, meskipun kebanyakan dari mereka tidak mengatakan apa-apa, bahkan ketika mereka mengetahui bahwa King Sui ingin mengunjungi Zhu King. Lagi pula, mereka semua bisa merasakan bahwa King Sui sangat dekat dengan Wenren Wu Suang, dan melalui wakilnya, Zhu King, karena dia adalah penguasa Wu Suang. Namun, ada beberapa yang tidak berpikir seperti ini. Apakah menurut Anda ada sesuatu yang terjadi dengan penatua King Sui dan guru? Seorang murid perempuan dari Zhu King Peak berbicara dengan murid perempuan berwajah melon lainnya. Sesuatu sedang terjadi. Maksud kamu apa? Urusan sekte maksudmu? Mengingat mereka berdua adalah orang tua. Gadis berwajah melon itu menjawab dengan bingung. Kamu bodoh. Ada desas-desus yang menyatakan bahwa guru mencintai King Sui, dan bahwa mereka telah melakukan perbuatan itu. Murid perempuan dari sebelumnya berbicara dengan suara rendah. Gadis berwajah melon dengan tercengang menjawab, itu seharusnya tidak benar, bagaimana mungkin? King Sui berkeringat liar saat dia dengan cepat bergegas ke depan. Segera setelah itu, dia tidak bisa lagi mendengar percakapan antara dua murid perempuan itu. Tidak ada seorang pun yang berjaga di halaman Zhu King. Saat dia masuk, King Sui melihat Zhu King berjalan keluar. Matanya tanpa sadar menjadi cerah saat dia melihat penampilan Zhu King. Meskipun dia masih agak kurus, auranya tidak lagi gelap seperti sebelumnya. Tulang selangkanya yang hitam tampak diukir dengan indah oleh pisau. Meskipun dia telah kehilangan berat badan, dan bokongnya tidak mengalami pengurangan ukuran. Sebaliknya, karena dia telah kehilangan berat badan, ini semakin menonjolkan dan menekankan kepenuhan dan pantatnya. Setelah memperhatikan King Sui, Zhu King, yang bisa dianggap sebagai wanita dewasa, tersenyum, dan kehadiran seorang MILF meledak. Inilah wanita sejati, dia memiliki aroma, gairah, dan pesona wanita sejati. King Sui. Suaranya, meskipun sedikit serak, ringan dan sangat nyaman untuk didengar. Kenapa kamu masih kurus ini? Putri King Sui memeluknya dan berjalan ke dalam kamarnya. Ah, apa yang kamu coba lakukan di siang hari bolong? Zhu King sangat pemalu sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Hehe, aku ingin melakukannya di siang bolong. King Sui tersenyum sambil berbisik di telinganya. Kunci pintunya. King Sui membawa Zhu King dan berjalan ke kamar tidur yang sama dengan yang mereka lakukan di masa lalu. Menutup pintu, dia menekan Zhu King ke tempat tidur yang nyaman itu. Saya merindukanmu. King Sui menatap Zhu King saat dia berbicara dengan ringan. Zhu King dengan gembira tersenyum, aku juga, aku telah memimpikanmu setiap hari. King Sui mencium bibir merah panas Zhu King yang berasap dan dengan hiruk pikuk mengisap air liur yang harum di mulutnya. Kedua tangannya menjelajah dan meraih puncak-puncak yang menjulang tinggi yang seolah tak tersentuh oleh perjalanan waktu. Aku akan pergi besok. King Sui melepaskan mulutnya. Zhu King tertegun sejenak sebelum dia tersenyum pahit, karena ini masalahnya, aku ingin kamu bercinta denganku dengan sekuat tenaga hari ini. Setelah itu, dia menarik leher King Sui ke bawah dan memulai ciuman lagi. Saat jubah mereka jatuh ke tanah, King Sui dengan lembut mencium kulit Zhu King yang seperti batu giok yang terasa sangat halus saat disentuh. Ekspresi malu-malu di wajahnya saat Zhu King duduk di tempat tidur tidak bisa menyembunyikan keinginan yang dia rasakan. Sungguh spesimen kelas atas. King Sui tiba-tiba mengingat metode kultivasi duo. Setelah melihat keinginan di wajah Zhu King, dia tahu bahwa dia sudah terjerat dalam gairah. King Sui, setelah menikmati ekspresi wajah Zhu King, memasukkan tongkatnya dan memasukinya. Begitu dia masuk, dia mengedarkan ki-nya berdasarkan metode kultivasi duo saat dia menikmatinya.
Mungkin karena dia tahu bahwa King Sui akan pergi, Zhu King sangat bersemangat hari ini. Dan tepat ketika Qi telah mengalir ke tongkat King Sui dapat dengan jelas merasakan keberadaan energi murni pada titik di mana Yang dan Yin-nya terhubung saat mengalir ke tubuhnya. Beku dalam keterkejutan, dia khawatir bahwa seni kultivasi ini adalah beberapa teknik iblis yang mencuri energi Yin wanita untuk memberi makan energi Yang-nya sendiri. Pada saat keraguan-raguannya itu, energi murni itu telah masuk ke dalam dantiannya dan meningkatkan ukuran cairan emas di dalamnya. Tepat pada saat dia panik, Qi-nya dari teknik penguatan kuno tanpa sadar diaktifkan dan beredar di sekitar tubuhnya sebelum mengalir ke Zhu King. Setelah pertukaran, King Sui merasakan energi ajaib yang sangat hangat terbentuk di tubuhnya, memberi nutrisi pada dantiannya, meridian, saluran energi, dan tetesan cairan emas itu. Setelah mengetahui bahwa Zhu King tidak akan kalah, dia tidak lagi memperhatikan dan mulai kehilangan dirinya dalam menikmatinya. Secara bertahap, King Sui menemukan bahwa jumlah energi berkurang dengan setiap pertukaran. Ada penurunan besar dalam kuantitas energi ajaib sejak pertama kali dia mengalami pertukaran. Sekarang, hanya ada sedikit energi. Zhu King tampak seolah-olah dia juga bisa merasakan perubahan di tubuhnya ketika dia menatap King Sui dengan tatapan liar di matanya. Bibi marsial ketiga, apakah kamu keberatan memanjat di atasku? 202 bertemu dengan pemilik wanita dari Golden Thunder Winged Condor sekali lagi. Zhu King ragu-ragu beberapa saat sebelum dengan malu-malu membalik tubuhnya dan memanjat di atas King Sui. Pantat penuh, putih, dan gagah itu mencuat saat dia membimbing King Sui ke dalam dirinya. Meninggalkan buah peningkat daya tahan yang baru saja matang untuk Zhu King, dia masih memberikan 6 buah lainnya padanya. King Sui tidak bisa menahan tawa hanya memikirkan tatapan terkejut di matanya. Dengan nyaman, dia juga menuju ke tempat Wu Suang dan meninggalkannya buah peningkat daya tahan dan peningkatan fisik sebelum kembali ke puncak kabut awan. Sebelum dia pergi, dia ingin meningkatkan kekuatan orang-orang yang dia sayangi. Sayang sekali tidak ada pelet revitalisasi kecil yang tersisa. Jika tidak, dia akan memberikannya kepada Zhu King. Apakah kamu akan pergi besok? Ye Jiange tampaknya memikirkan sesuatu saat dia bertanya. Ya, aku akan memberimu sesuatu yang baik nanti. King Sui menjawab. Kau harus tahu ini apa. Ini untukmu dan gadis kecil itu. Adapun bentuk beruang dan bentuk bangau, Anda harus mengolah dan kemudian membimbing gadis kecil di dalamnya. Abaikan saja seni kultivasi lainnya untuk saat ini. Jika ada seni kultivasi di tingkat legendaris, Anda dapat mempertimbangkannya. Oh ya, jangan beritahu gadis kecil itu bahwa dia sedang belajar bentuk beruang. Dia membenci beruang. King Sui juga memberikan beberapa buah dan kertas kulit binatang itu ke Ye. Dia mengambil kesempatan untuk menatapnya. Dia adalah lambang keindahan dan kemurnian. King Sui tidak ingin menghujat citranya dengan berfantasi tentang dia dalam pikirannya. Rasanya seolah-olah dia baru saja berdosa. Aku akan diam-diam pergi dari sini besok, jadi jangan beritahu gadis kecil itu. King Sui berbicara saat dia pergi. Ye tahu bahwa King Sui ingin pergi sendirian, tetapi dia tidak bisa menahan keinginan kuat untuk mengirimnya pergi. Menghabiskan malam dalam kultivasi, King Sui memasuki ranah spasialnya dan dengan cermat mempelajari teknik kultivasi duo sekali lagi. Dia memikirkan persatuan bersama yang dia miliki dengan Zhu King pagi itu, terutama posisi dan wajah Zhu King yang penuh gairah dan energi yang dihasilkan oleh metode duo cultivation adalah yang paling murni. Ini menyebabkan King Sui menjadi sangat gembira. Terutama untuk pertama kalinya energi dihasilkan, itu setara dengan upaya setengah tahun kultivasi yang sulit. Ini adalah manfaat dari duo kultivasi yang juga mengapa para pria yang mengolah teknik ini biasanya membutuhkan banyak wanita yang berbeda. Pada hari berikutnya sebelum fajar tiba, King Sui sudah menaiki burung phoenix dan terbang menuruni gunung. King Sui tidak memperhatikan sosok anggun dalam bayang-bayang yang diam-diam mengawasinya terbang. Setelah dia meninggalkan pegunungan, King Sui memerintahkan burung api untuk memperlambat kecepatannya dan menuju ke arah surga dunia. King Sui bermaksud mengunjungi Huoyun Liuli karena sudah hampir 8 bulan sejak terakhir kali dia melihatnya. Sudah larut pagi ketika King Sui akhirnya mencapai surga dunia. Setelah turun, dia berjalan menuju surga duniawi. King Sui tidak menyangka bahwa pelayan itu akan menjadi orang yang sama yang dia temui pada hari pertamanya datang ke sini. Pelayan itu terkejut tetapi senang ketika dia melihat King Sui, yang menyebabkan King Sui sedikit tercengang. Tuan, mengapa kamu di sini? Bos mengatakan bahwa jika Anda ada di sini, kami akan membawa Anda untuk menemuinya. Pelayan itu tersenyum. Apa? Begitu mendesak. King Sui menggosok hidungnya saat dia tertawa.
kata bos segera. Pelayan itu tertawa saat dia memimpin King Sui ke atas. King Sui sekali lagi memasuki balkon yang memiliki luas lapangan yang luas. Namun, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Di kejauhan, ada seorang wanita memegang pedang dalam tarian anggun. Kecepatannya mirip dengan burung terbang. Fluiditasnya seperti naga banjir, gemerlap dan bercahaya sambil memancarkan rasa kekuatan seperti pohon 1000 tahun. Dia seperti bulan yang setengah tertutup awan, dan salju yang melayang di udara. Saat King Sui melihat fitur wajah wanita itu, dia benar-benar terpana. Wanita ini adalah wanita yang sama yang dia lihat berdiri di atas Golden Winged Thunder Condor sebelumnya. Alisnya melengkung indah, dan matanya bersinar seperti bintang Sirius di langit. Irisnya memiliki rona hitam paling murni, dan mengandung kedalaman tak terbatas. Ada penghinaan bawaan dalam ekspresi matanya, dan tubuh batu giok yang dingin itu memberi orang rasa keindahan yang luar biasa. Tubuhnya panjang dan langsing. Bahunya seperti ujung pisau dan dia memiliki pinggang ramping seperti ular air. King Sui dengan bodohnya menatap wanita yang memiliki tingkat kecantikan yang mirip dengan Tuan Dewinya. Kecantikannya seperti mekarnya bunga, menimbulkan keinginan yang kuat pada orang-orang yang memandangnya. Dia merasakan ketertarikan ke arahnya seperti ngengat terbang menuju cahaya. Pada awalnya, wanita ini tidak memperhatikan King Sui, atau lebih tepatnya, dia secara tidak sadar memperlakukan King Sui sebagai pelayan wanita dari surga dunia. Setelah dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa orang ini adalah seorang pria, ki tubuhnya mulai menyembur keluar dengan ganas. Menghadapi aura perkasa itu, King Sui masih bisa menahannya. Tidak hanya itu, dia bahkan secara diam-diam menghilangkan tekanan aura yang menyebabkan keheranan melintas di mata wanita itu. King Sui juga tidak menyangka bahwa wanita itu adalah Changhai Mingyue, penguasa Huoyun Liuli. Dia adalah satu-satunya kultivator yang mencapai puncak Xiantian di negara Changlang. Meskipun tebakannya belum diverifikasi, seharusnya tidak ada kesalahan. Tuan, King Sui. Huoyun melihat tuannya terlebih dahulu sebelum melihat King Sui saat dia memanggil dengan gembira. Tuan, dia adalah King Sui yang sering saya sebutkan kepada Anda. Huoyun memeluk lengan Changhai Mingyue sambil cemberut. King Sui menggosok hidungnya sambil tersenyum pahit. Huoyun Liuli tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi seorang anak ketika dia berada di depan tuannya. Pada saat ini, King Sui sudah tiba di depan mereka berdua. Junior ini memiliki kesempatan untuk bertemu dengan senior sebelumnya. King Sui dengan hormat membungkuk, seperti anak kecil di depan orang yang lebih tua. Meskipun Tuan Huoyun hanya tampak berusia 30-an, tidak ada yang tahu berapa umurnya sebenarnya. Kami tidak memiliki hubungan apapun di antara kami. Tidak perlu bagimu untuk membungkuk. Petik 2. Suaranya memiliki baja petunjuk di dalamnya. Setelah pandangan awalnya pada King Sui, dia tidak lagi menatapnya. King Sui, beginilah biasanya tuanku bertindak. Jangan salah jalan. Huoyun tersenyum, mencoba meredakan situasi. Wah, gadis kecil ini sudah mulai melindungi kekasihnya. Changhai Mingyue tersenyum saat dia melirik muridnya dengan terkejut. Meskipun nada suaranya masih sama, penampilannya membuat seseorang terpesona sampai-sampai mereka tidak bisa melepaskan diri. Saat melihat senyuman di wajah Changhai, keinginan King Sui tersulut. Ada pesona dan keindahan yang tak terlukiskan dalam senyumnya. Tuan, jangan bercanda tentang saya. Huoyun tampak agak bingung. Aku di sini hari ini karena aku ingin memberimu sesuatu. Saya harus pergi dari sini dan hanya akan kembali setelah waktu yang lama. King Sui tersenyum. Berangkat dari sini untuk waktu yang lama. Huoyun bertanya dengan bingung. Ya, saya ingin pergi ke tempat lain di benua Greencloud, seperti ibu kota benua. Tapi aku akan kembali ke kota 100 mil setelah 3 tahun. King Sui memberikan Huoyun beberapa barang saat dia berbicara seperti beberapa ribu buah wangi mabuk, dan 90 lembar daun perila dan time. Ketika King Sui mengatakan dia ingin mengunjungi ibu kota benua Greencloud, cahaya terang berkedip di mata Changhai Mingyue. Aku tidak peduli. Anda harus menemani saya selama 2 hari kemudian. Kamar Anda masih kosong dan selalu siap untuk Anda. Suara serak Huoyun Liuli begitu seolah mengisyaratkan makna tersembunyi. Changhai Mingyue juga agak terkejut. Tuan, bukan itu yang kamu pikirkan. Huoyun memutar matanya ketika dia melihat ekspresi Changhai Mingyue. Sebenarnya, mengapa kamu tidak menemaninya untuk bersantai dan bepergian selama 3 tahun? Changhai Mingyue tersenyum saat dia mengulurkan tangan mungilnya yang seputih salju saat dia dengan ringan mencubit pipi Huoyun Liu. Aku masih harus mengelola surga dunia yang kamu tinggalkan untukku. Huoyun menjawab dengan depresi. Hanya harta duniawi, tinggalkan saja atau apakah gadis kecil itu suka menghasilkan uang terlalu banyak? Changhai tertawa.
Kata-kata Chang Hai Mingyue menyebabkan King Sui memahami beberapa kepribadiannya. Dia memiliki suasana yang mengesankan tentang dirinya. Dia tegas, dan tegas dalam keputusannya, tidak bertele-tele. Itu juga karena atribut kepribadiannya yang semakin menonjolkan pesonanya. Bisnis ini adalah sumber kehidupan guru, misi yang telah Anda berikan kepada saya. Huoyun Liuli memiliki kurangnya pemahaman di wajahnya. Hahaha, di dunia 9 benua ini, kekuatan adalah segalanya. Dengan kekuatan yang cukup, apa yang dimaksud dengan surga duniawi belaka? Dengan kekuatan yang cukup, kita dapat memiliki 10 atau lebih dari ratusan. Saat itu karena aku tahu bahwa kamu tidak ingin terlalu banyak bergerak. Itulah mengapa saya menyerahkan surga duniawi kepada Anda. Hari ini, jika Anda tertarik untuk bepergian dengan King Sui, guru akan mendukung Anda sepenuhnya. Saya akan mengirim Anda berdua ke ibu kota benua besok. Pergi ke sana dengan tunggangan saya akan lebih cepat. Petik 2.